dan kita melihat bagaimana pemaparan doktrin Kristologi ini diambil dari sejarah, dan itu berarti bahwa ada sesuatu yang bisa dipertanggungjawabkan secara fakta maupun iman. Dan kembali kita akan bersama-sama dengan Bapak Pendeta Dr. Henry untuk bisa masuk di dalam acara tanya jawab, dan kembali kami mengundang Bapak untuk bisa ke depan. Mungkin Bapak di sini saja. Baik, jikalau sudah ada pertanyaan dari ruang Zoom, mungkin bisa disampaikan, kita akan bacakan pertanyaannya. Kalau tidak, mungkin sambil ditampung pertanyaan dari Zoom, mungkin di antara kita ada yang mau memberikan pertanyaan. Baik, perkenalkan nama saya Rabina Transrondo dan saya semester 1. Sebelum saya bertanya sedikit pengantar, di dalam seminari maupun sekolah tinggi teologi, kesarjanaan biblika dan sistematika dibagi menjadi dua kelompok bidang yang dapat dipelajari secara khusus. Dan melihat penekanan-penekanan studi di dalam kedua bidang ini, yang menjadi pertanyaan saya adalah, apakah pembagian semacam ini dilihat berdasarkan perspektif Alkitab tentang karunia-karunia roh yang berbeda, di mana mungkin ada orang Kristen yang memiliki karunia mengajar secara sistematik, dan mungkin ada orang Kristen yang memiliki karunia mengajar secara biblika. Apakah memang seperti itu? Lalu, apakah mungkin seseorang yang mengajikan kajian secara biblika melepaskan sistematika di dalam teologinya? Atau apakah mungkin sebaliknya, seorang sistematika bisa melepaskan diri dari kajian biblika? Jika tidak, apa yang menjadi alasan keduanya tidak bisa dipisahkan? Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih. Kita akan lanjutkan dengan satu pertanyaan lagi dari Joan. Baik, perkenalkan nama saya Joan Sulsen Jagede. Saya semester 1. Jadi, dari tadi penerapan dari materi biblika, ada penjelasan tentang pengakuan Yesus Kristus, di mana Yesus Kristus diakui pada saat dia mati di kayu salib. Nah, jadi pertanyaan saya terus, pada saat Yesus Kristus dibaptis, dan kan sudah tertera dalam kitab bahwa pada saat Yesus Kristus keluar dari air, Roh Kudus yang berbentuk burung merpati dan perkataan Allah dan suara Allah Bapa kepada Yesus Kristus, bahwa di dalam Markus pasal 1 ayat 11 dia berkata, "Engkau anakku yang kukasihi, kepadamu lah aku berkenan." Jadi pertanyaan begini, apakah pada saat dia keluar dari pada saat dia dibaptis, pada saat itu dia tidak diakui sebagai Yesus Kristus atau anak Allah? Terima kasih. Baik, terima kasih Joan. Boleh kita langsung dengan dua pertanyaan ini akan dijawab langsung oleh Pendeta Henry. Baik. Oke, baik. Ya, pertanyaan yang sangat menarik sekali ya. Untuk pertanyaan pertama dulu, apakah memang untuk mengajar sistematik dan biblika itu beda karunia? Sejauh apa yang saya lihat sih tidak. Ya, jadi umumnya yang punya karunia mengajar itu bisa mengajar sistematik atau biblika tergantung bidang mana yang dia dalami. Jadi karunia khususnya itu adalah karunia mengajar. Jadi bukan karunia khusus mengajar sistematik atau karunia khusus mengajar biblika, tidak sih. Karunia khususnya itu adalah mengajar. Nah, tinggal bagaimana Tuhan pimpin ya. Kalau saya pribadi memang pada waktu pertama kali lulus, saya banyak mengajar itu justru sistematik karena kan mengajar awam. Jadi waktu saya mengajar sistematik, nah kemudian karena memang salah satu dosen saya itu saya sangat terkesan waktu dia itu mengajar surat-surat Paulus. Kenapa pada waktu ada kesempatan tadi mengambil studi S2, saya mengambilnya Paulus. Ya, sehingga setelah lulus dari sana diminta mengajar di seminari, dan di seminari itu saya mengajarnya biblika. Gitu. Ya, sebetulnya ya karunia mengajar yang sama, tinggal mana yang kita dalami. Itu yang pertama ya. Jadi saya sih kok belum melihat ada karunia mengajar yang diperlukan karunia mengajar yang khusus. Dan yang kedua, ini pertanyaan yang sangat-sangat bagus sekali ya, antara biblika dan sistematika. Ya, di mana bedanya? Jika saudara, saya bisa mengatakan saya sekarang dosen biblika ya. Tetapi kalau saudara tanya kepada saya, misalnya ya, saya ini waktu terbatas. Ya, waktu saya terbatas, kira-kira dalam waktu yang terbatas ini, saya mesti belajar doktrin dulu, atau saya mesti belajar pengantar PPPL dulu, atau jemaat awam, katakanlah, kalau jemaat awam waktu belajar ini tidak sebanyak kita ya. Jadi kalau saya bilang, wah saya ini kalau mesti baca buku, saya mesti pilih Pak, saya mesti baca mana ya, saya mesti baca Berkhof dulu, atau saya baca bukunya Donald Guthrie dulu, pengantar PPPL juga, dua-dua saya terjemahkan ya. Saudara, saya dosen BPK ya, tapi saya pasti akan mengatakan sistematik. Ya, kenapa Pak?
Kan nanti kan sepertinya kalau sistematik itu kan kita nggak dari Alkitab langsung gitu ya. Jadi kan itu kan nanti pemikirannya Calvin, pemikirannya Luther, pemikirannya Berkov. Setelah kalau kita belajar Alkitab kan langsung kita belajar apa tuh namanya belajar Paulus juga. Mestinya kalau kita terbatas kan harusnya kan belajar Alkitab langsung gitu. Nah, saudara tidak sederhana itu ya. Ya karena satu hal yang kita bisa pelajari dari postmodern ya. Postmodern banyak hal yang salah ya. Tapi sekali lagi kan pendekatan kita tebus. Jadi nggak tolak sepenuhnya juga nggak terima sepenuhnya ya. Pendekatan kita kan seperti tadi tebus. Ya, sehingga postmodern juga kalau kita terima apa adanya bisa gawat gitu ya, bisa menjual hak keseluruhan. Tapi kalau kita tolak begitu saja, kita mungkin akan menjadi naif. Ya, sehingga postmodern itu menyadarkan kita ya bahwa kita itu tidak ada yang netral. Gitu ya. Jadi contoh saja, untuk saudara ya, orang Singapura sama orang Jawa itu kalau jalan cepetan mana? Singapura kan. Kenapa? Gizinya lebih bagus gitu atau kenapa? Padahal ya orang Jawa sama orang Singapura makanannya enak mana? Enak makanan Jawa. Gitu ya. Jadi kenapa kok orang Singapura jalannya lebih cepat? Ada yang mau coba jawab? Kebiasaan itu dari mana? Orang Singapura kenapa jalannya kok cepat? Ini belum Singapura kok jalannya cepat. Kita mesti agak ngotot untuk ada orang Hongkong. Wah, jalannya lebih cepat lagi. Kenapa? Kenapa kebiasaannya gitu? Tradisi kan. Kenapa kok tradisinya gitu? Bukan biblika kan, mesti dong. Kenapa gitu ya? Bukan pokoknya gitu ya. Kenapa orang Singapura kok jalannya lebih cepat dari orang Jawa? Apa? Karena apa? Kenapa kok punya habit begitu? Apa? Filosofinya apa? Time is money. Sementara kalau orang Jawa itu filosofinya alon-alon asal kelakon. Ya, tak lari gunung dikejar. Belanda masih jauh. Nah, sehingga lihat ya, ini sederhana loh ya, cara berjalan dan netral. Ya, jadi cara berjalan pun ya, itu ada pengaruhnya. Ya, sekedar kecepatan berjalan dan pikir saya ini jalan saya kan saya maunya gini jalan saya. Enggak. Ya, di balik cara berjalan itu ada pengaruhnya sama ya. Kalau orang saya kan latar belakang jelas keturunan Tionghoa ya. Orang Tionghoa itu lain. Kalau orang Jawa itu ada pepatah ngumpul dak ngumpul, mangan pokoknya ngumpul. Ya, kalau orang Tionghoa itu orang Tionghoa kalau ngumpul mesti makan. Lihat ya, cara kumpul pun itu tidak netral. Ya, sehingga naif ya kalau kita mengatakan saya mau belajar dari Paulus langsung. Enggak, setiap kita itu ada presaposisi. Sehingga itu kenapa ya, kita perlu memastikan mempunyai presaposisi yang benar. Itu sebenarnya presaposisi, time is money. Sehingga ya jika jalan jangan lambat-lambat ya, time is money kok. Alat-alat asal kelakon, ya ngapain jalan cepet-cepet. Gitu ya. Sehingga itu namanya presaposisi, sudah ada di kepala kita itu. Nah sehingga kita tidak bisa menghilangkan itu. Ya, sehingga caranya sebetulnya bukan dengan menghilangkan itu, tetapi dengan kita justru mengisinya dengan presaposisi yang baik. Nah, sistematika itu kalau sistematika yang baik ya yang kita pelajari itu bisa menjadi presaposisi yang baik. Ya, sehingga bagi saya sistematika itu pagar. Yesus adalah Allah 100%, anak 100%. Ya, meskipun kita belum bisa menjelaskan kayak tadi ya, tapi itu simpen dulu. Jadi karena kalau tidak, saudara baca seperti tadi misalnya Yesus apa itu namanya menaklukkan diri kepada Allah. Wah ini jelas ini Alkitabnya ini. Dia mengatakan berarti Yesus lebih rendah daripada Allah. Terus sudah membaca lagi dalam perjanjian lama misalnya, menyesallah Allah ketika dia akan membinasakan Israel, terus Musa mengatakan jangan, Allah menyesal. Wah berarti Allah bisa menyesal, Allah bisa berubah. Celaka ini. Ya, jadi kalau kita langsung belajar biblika ya, tanpa belajar sistematika, kemungkinan salah itu besar sekali. Ya, Paulus ini tidak menyalahkan Titus, tapi menyalahkan Timotius, salah ini. Gitu ya. Tapi kalau kita belajar sistematika, enggak. Ini kan doktrin Alkitab ya. Berarti kan Alkitab tidak bisa saling berkontradiksi. Ya, terus doktrin Allah itu kan berarti maha bijaksana, maha kuasa. Doktrin Kristus sepenuhnya Allah, sepenuhnya manusia. Sehingga itu memagari kita, tidak gampang kita menarik kesimpulan yang salah. Sehingga itu ya, bahayanya kalau kita belajar biblika tidak mempunyai sistematika yang kuat, kemungkinan sesat itu besar. Tetapi kalau itu sistematika aja Pak ya, mungkin nggak usah belajar biblika, ya lebih aman sih. Cuman ya tidak bisa mendalam, kayak tadi ya, pokoknya gitulah. Nah, kita aman, tetapi kita juga tidak bisa untuk memenangkan yang lain, karena saudara susah memenangkan orang dengan pokoknya. Begitu ya. Jadi kalau kita belajar sistematika tanpa biblika, biasanya benar tetapi susah dipertanggungjawabkan. Jadi kalau saya mengumpamakan ya, sistematika itu kayak pagar, biblika itu kayak sumur. Ya, jadi setelah kita punya pagar yang baik, yang aman, kita gali lebih dalam. Gitu ya, gali lebih dalam, dan pada waktu kita gali lebih dalam, wah kelimpahan Alkitab itu besar gitu ya. Alkitab itu benar-benar berlimpah, sehingga Alkitab bisa lebih konkret, bisa lebih bertanggungjawabkan. Khususnya kalau nanti saudara melayani anak muda ya, itu sudah bisa mengatakan, saya bilang Alkitab itu pokoknya, anak muda dengerin. Gitu ya, mau generasi apapun alfa lah, generasi Z, terus dia bisa mengatakan salah yang mengatakan Alkitab pokoknya. Mereka kan dengerin, masa sih Alkitab bukan pokoknya?
gitu ya. Jadi dua-dua itu penting saling melengkapi. Nah, cuman memang kalau misalnya waktunya kurang, sistematika dulu. Ya mending benar tapi nggak dalam daripada dalam tapi salah. Gitu ya. Jadi itu pertanyaan yang baik ya. Itu saling melengkapinya antara sistematika dengan bibika. Ya, menjawab ya. Oke ya, oke, good, very good question. Oke, pertanyaan yang kedua tadi ya mengenai Saat dibaptis Tuhan Yesus oke, suara baik. Nah, saudara kembali tadi kita mesti melihat membedakan sehingga kunci dari semua yang tadi saya katakan kita mesti membedakan Yesus sebelum dan sesudah inkarnasi. Gitu ya. Jadi apakah Yesus sudah inkarnasi? Kapan dia dinyatakan sebagai anak Allah? Ya memang ada waktu dia dibaptis. Sehingga Yohanes langsung tahu kan. Ya kalau dia nggak dibaptis, ya memang siapa yang tahu gitu. Sehingga pada waktu dia dibaptis, Roh Kudus turun sehingga Yohanes bisa menyaksikan, ya ini adalah anak Allah. Yang kedua pada waktu di dalam gunung transfigurasi, ya waktu Yesus berubah rupa. Yang ketiga pada waktu dia bangkit. Gitu. Jadi kita mesti bedakan Yesus yang mana nih? Ya kalau Yesus yang sebelum inkarnasi ya dia Allah kan Esa ya, gitu ya. Tapi sesudah dia inkarnasi, ya memang. Gitu ya, sesudah dia pada waktu dia dibaptis, dia dinyatakan sebagai anak Allah. Pada waktu kita transfigurasi, terakhir pada waktu dia bangkit dari antara orang mati. Kan iblis mengatakan apa? Jikalau engkau anak Allah, terjun. Gitu ya. Jikalau engkau anak Allah, engkau akan ditantang oleh malaikat. Yesus memberikan tantangan yang lebih sulit. Sehingga tadi ya, kenapa kok kita kasih tantangan yang lebih sulit kan? Ya orang-orang biasanya mengatakan Yesus bukan Tuhan, pakai pendekatan yang lebih mungkin pada tadi kan ada yang lebih sederhana. Nanti kok berani membuat diri dalam percobaan ya, gitu ya. Karena ini belajar serupa Kristus ya. Sehingga Kristus disuruh terjun. Kalau kamu anak Allah, Tuhan tidak akan membiarkan kau teratuk batu. Iblis tidak mau ya. Karena kalau dia taat, berikan dia itu sama iblis. Dan di sisi yang lain, Yesus seperti mengatakan, saya kasih yang lebih sulit. Jangan cuma teratuk batu, itu terlalu gampang kalau keluar lompat. Saya mati, bangkit. Lebih sulit mana ya? Gitu ya, terjun dari atas bait suci tidak mati, sampai mati terus bangkit. Nah, lebih sulit mana itu? Gitu, sehingga iblis pun harus mengakui ini anak Allah. Karena tantangan iblis itu kurang sulit. Bagi iblis ya, kalau Yesus lompat dari bait suci tidak mati, berarti iblis harus ngaku ini anak Allah. Yesus ngomong gitu aja, saya kasih yang lebih sulit ya, mati bangkit. Gitu ya, sehingga ini ya, jadi dia adalah dalam pengertian dia inkarnasi, ya itu yang tiga ya, pada waktu dibaptis, pada waktu transfigurasi, pada waktu dia bangkit dari antara orang mati. Tapi kalau sebelum inkarnasi dia sudah Allah, kalau enggak kan tidak setara. Jawab ya, mesti dibedakan dua. Jadi ingat ya, bedakan ontologis dengan sejarah keselamatan. Banyak ajaran yang salah itu sudah akan bisa mengerti dengan jelas. Sayangnya yang salah tidak menyadari ya, antara sebelum dan sesudah inkarnasi ini jangan dicampur begitu saja. Oke, ya bisa jawab ya. Baik, terima kasih untuk jawaban Pak Henry. Selanjutnya kita akan menuju ke Pak Wasinton ya. Ya. Dari Zoom dulu bisa ya? Ya. Dari Zoom. Oke, boleh. Ini di atas saya sudah tampilkan. Yang pertama ada 5 di situ. Baik, saya bacakan atau? Agak kecil atau gimana? Kalau kecil biar saya baca. Boleh, silakan Pak Reva. Yang pertama, ada kan plus or minus antara teologi biblik dan teologi sistematik. Mungkin maksudnya adalah Sudah menjawab tadi ya. ya. Sudah dijawab. Yang kedua, ini pertanyaan Pak Martes Termino Kirega masalah tadi. Mohon pencerahan pandangan kekristenan akan kristologi terhadap Yesus dan pandangan Pak ES yang membuat gereja jadi lemah akan Yesus saat ini. Yang kedua, apakah maksud teriakan Yesus di atas kayu salib? Apakah natur Allah meninggalkan natur manusia Yesus? Atau pribadi Allah Bapa meninggalkan pribadi anak Allah? Dua dulu mungkin ya. Oke. Ya. Jadi yang pertama sudah dijawabkan ya. Yang kedua, saudara, saya mesti mengatakan ya, saya belum pernah secara khusus mempelajari Pak ES. Gitu ya. Karena ya sebetulnya ya secara umum kesalahannya sama. Gitu ya, silakan dilihat. Ya, jadi saya belum mempelajari mengenai Pak ES, tapi kalau saudara menyimak apa yang tadi saya jelaskan, coba perhatikan aja ya, kesalahannya akan sama. Jadi itu kenapa? Karena semuanya saudara, itu mulai dari Arya sampai sekarang, Saksi Yehova ya begitu, terus nanti di luar negeri juga begitu, gitu ya. Sehingga memang saya tidak ada waktu untuk satu-satu saya pelajari. Tapi tadi saya mengatakan begitu saudara tahu core jawabannya. Ya, pengaplikasian bisa macam-macam. Saudara lihat, aplikasikan yang saya jelaskan tadi akan kurang lebih sama itu. Gitu ya. Jadi coba lihat, pasti argumentasinya dia ya, yang mengatakan bahwa Yesus ini bukan Allah sepenuhnya, Allah ayatnya ini. Saya lihat ayat itu berbicara Yesus seperti sudah inkarnasi. Ya, yang sering kali terjadi atau yang secara umum terjadi adalah ayat yang sesudah inkarnasi itu dikaitkan untuk Yesus sebelum inkarnasi. Di situ kekacauannya. Ya, sekali lagi saya belum pernah membaca secara khusus khotbah dari beliau, tapi saya berani menebak kurang lebih akan di situ masalahnya. Ya, mungkin nanti yang boleh sudah mempelajari PAS kita berdiskusi lebih lanjut gitu ya, bisa menjelaskan beliau ngomongnya apa gitu. Terus tadi dilihat benar nggak? Ya, seringkali kekacauannya adalah ayat yang berbicara mengenai Yesus sudah inkarnasi diaplikasikan untuk Yesus sebelum inkarnasi. Ya, ini yang seringkali terjadi. Yang kedua. Oke, yang ketiga tadi apa maksud
Teriakan Yesus Teriakan disalib. Yesus salib, apakah natur Allah meninggalkan natur Allah, pribadi Allah Bapa meninggalkan pribadi Allah Anak. Nah, saudara, ini adalah satu misteri ya, yang kita tidak mungkin bisa pahami secara penuh. Gitu ya, ini adalah satu misteri yang kita tidak bisa pahami secara penuh. Ya, jadi bagaimana Allah bisa meninggalkan Allah? Ya, ini satu misteri yang kita tidak bisa pahami secara penuh. Ya, sehingga nah ini memang lebih pada pertanyaan sistematika ya. Sehingga mungkin nanti dosen sistematika mungkin bisa menjelaskan secara lebih penuh gitu ya. Tapi kalau dari penjelasan diberikannya ya karena tadi ya siap inkarnasi, ya dia belum ditinggalkan Allah, sehingga itu kenapa dia bisa mati. Gitu ya, dia bisa mati, tetapi apakah dia seterusnya ditinggalkan oleh Allah? Tidak, karena buktinya dia adalah bangkit. Gitu. Secara biblikalnya adalah ya dia menjadi manusia, ya, sehingga karena dia menanggung dosa, menanggung hukuman Allah, itu kenapa dia mati di atas kayu salib. Ya, dalam pengertian ya benar-benar secara fisik dia mati kan, dan kemudian dikuburkan hari ketiga dia bangkit dari antara orang mati. Ya, tapi kalau mengenai bagaimana persisnya yang terjadi di dalam ontologi keilahian, kita tidak bisa menjelaskan. Cuma saya mesti mengatakan, lupa berarti kan kembali ke pokoknya, nggak harus. Ya, karena justru kita tidak bisa menjelaskan sepenuhnya mengenai Allah Tritunggal. Itu wajar dan bukannya tidak wajar. Ya, justru kalau yang berusaha atau mencoba untuk menjelaskan Allah Tritunggal ya secara benar-benar masuk akal, itu justru bermasalah itu. Kenapa? Ya, karena ini sederhana sebagai perbandingan ya. Kalau saya tanya saudara ini sedang berprofesi sebagai apa? Oh, saya mahasiswa. Ya, mahasiswa itu ngapain? Saudara bisa jelaskan? Bisa ya? Bisa. Begitu ya. Nah, yang kedua, saudara ini sifatnya bagaimana sih? Bisa menjelaskan nggak? Bisa. Sama mudahnya atau mulai lebih sulit? Saudara sifatnya bagaimana? Mana saudara disuruh pilih ya? Pilih mana? Jawab pertanyaan yang mahasiswa itu tugasnya apa atau saudara sifatnya bagaimana? Lebih pilih pertanyaan yang mana? Kedua, lebih sulit. Lebih sulit kan? Begitu ya. Nah, sekarang yang pertanyaan ketiga ya. Kita manusia kan? Amin. Amin ya. Ya. Manusia itu apa sih? Hah? Manusia itu apa ya? Ciptaan. Singa maksudnya bukan ciptaan. Hah? Manusia itu apa? Apa? Ciptaan, singa juga ciptaan. Manusia itu apa? Benar sulit. Lihat ya, benar sulit. Sehingga kita manusia menjelaskan manusia itu apa. Kita manusia ya, menjelaskan manusia itu apa itu sulit. Kenapa? Karena yang pertama itu bicara mengenai pekerjaan itu paling gampang. Jika Allah berbuat apa? Oh, dia mencipta. Kita bisa jelaskan tuh. Oh, dia menebus. Kita bisa jelaskan karena itu karya. Pertanyaan kedua itu berkenaan dengan atribut atau karakter. Allah itu atributnya apa? Dia kudus, dia maha ada, dia kasih, dia adil. Itu bisa. Nah, Allah Tritunggal itu kita tanya mengenai natur. Gitu ya, sehingga masuk akal kalau kita tidak bisa mengerti natur Allah secara penuh. Karena natur manusia tidak bisa jelaskan kok. Gitu ya. Ya, natur manusia, kita manusia tidak bisa menjelaskan natur manusia secara memuaskan. Ada yang ngomong dari monyet lah, ada yang dari apalah, gitu ya. Bagaimana bisa menjelaskan natur Allah itu secara lengkap? Ya tidak mungkin. Sehingga yang kita bisa adalah kita mengerti secara cukup. Gitu ya. Kita mengerti Allah Tritunggal secara cukup, ya meskipun kita tidak bisa mengerti secara komprehensif. Sehingga ini bukan pokoknya. Ya, ini pokoknya yang bisa dipertanggungjawabkan. Gitu ya. Ya, ini kenapa yang kita tahu adalah Yesus sebagai manusia. Pada waktu dia mengatakan Allah meninggalkan dia itu berarti dia akan mati di atas kayu salib dan dia betul-betul mati. Tapi karena memang dia adalah orang benar begitu ya, maka Allah tidak bisa membiarkan dia di dalam kematiannya. Dia bangkit dari antara orang mati dan dinyatakan dia adalah anak Allah yang berkuasa, anak Allah yang benar. Tapi secara apa yang persisnya terjadi di antara di dalam ketritunggalan kita tidak sanggup untuk mengetahui. Oke. Terima kasih. Untuk pertanyaan nomor 2 dari ruang Zoom ini mungkin bisa melihat pada channel YouTube-nya Pak Perbung Piritatis. Karena itu pembahasannya tuntas di situ. Baik, nanti Pak Perbung Piritatis boleh menjelaskan lagi. Baik, masih dilanjutkan? Yang pertanyaan yang nomor ya. 4 sama nomor 5. Ya. Yang nomor 4 itu, bagaimana kristologi mempengaruhi persepsi terhadap Yesus sebagai Allah dan manusia? Dan apa perbedaan antara kristologi Pranisia dan Paskanisia? Lalu yang berikut, bagaimana akhir pertarungan antara penganut-penganut bidah dengan yang ortodoks? Apakah akan berakhir dengan menjadi seperti saksi Yehova atau Mormon atau ada kemungkinan lain? Baik, ini nomor 4 dulu Pak. Ya, bagaimana Kristus mempengaruhi persepsi terhadap, bagaimana kristologi mempengaruhi persepsi terhadap Yesus sebagai anak Allah dan anak manusia. Ya, dari kristologi secara mana ya?
secara sistematika ya harusnya kita melihat memang Yesus anak Allah dan anak manusia. Secara biblika pun juga kita melihat hal yang sama seperti tadi ya. Gitu. Jadi sistematika itu sebetulnya ya kita bersyukur ya oleh anugerah Tuhan sehingga mungkin bapak-bapak gereja kita itu tidak seperti kita ya terus-terusnya biblikanya begitu ya, nggak ada aplikasi, mereka tidak pakai aplikasi dan seterusnya gitu. Mereka bisa menangkap isi Alkitab itu secara tepat. Ya, jadi baik secara sistematika dan hari ini kita juga melihat bersama-sama secara biblika ya. Ya memang perjanjian baru mengatakan Yesus sepenuhnya Allah sepenuhnya manusia. Ya mau tidak secara sistematika mau tidak secara biblika itu sama. Nah, apakah pengaruhnya antara pra-Nisea? Nah, kalau Nisea itu setahu saya ya lebih berkenaan dengan Allah Tritunggal. Betul ya. Kalau Kalsedon dia berkenaan dengan dua natur Kristus. Ya, sehingga bersyukur ya dengan Nisea ya yang ditetapkan sekian waktu tahun berapa di Nisea ya? 325 ya sampai sekarang ya ternyata apa yang dipercaya oleh Nisea itu masih bisa dipertahankan dan terbukti benar sampai sekarang. Ya, jadi ya sebetulnya ya perbedaannya apa? Setelah Nisea kita mengenal Tritunggal dan saya mengatakan tidak bisa penuh, tapi kita mengenal Tritunggal secara cukup. Begitu ya, cukup bisa dipertanggungjawabkan. Itu adalah dampak terpenting dari Nisea. Setelah Kalsedon, begitu ya. Setelah Kalsedon kita bisa mengerti dua natur Kristus secara cukup. Sehingga saya sangat-sangat kagum ya, khususnya dengan bagaimana Kalsedon itu dirumuskan. Ya, Kalsedon merumuskan dia adalah Yesus sepenuhnya Allah, sepenuhnya manusia, tidak tercampur, tidak terbagi, tidak berubah dan seterusnya. Perhatikan dia pakai kata tidak, tanpa dia menjelaskan persisnya bagaimana yang tidak tercampur, yang tidak berubah, tidak tidak menjadi satu, tidak dijelaskan. Karena memang itu misteri. Ya, sehingga saya masukkan ya, kita bisa mengerti cukup, ya meskipun kita memang dalam keterbatasan kita tidak bisa mengerti penuh. Ya, sehingga cara Kalsedon merumuskan bagi saya itu sangat berhikmat sekali. Sehingga dari rumusan itu kita langsung tahu kristologi mana yang salah. Begitu ya, sambil ya, mereka menahan diri ya untuk tidak memberikan penjelasan yang melampaui Alkitab. Nah ini prinsip daripada teologi reform ya. Teologi reform itu prinsipnya adalah kita melangkah kemana Alkitab melangkah, kita berhenti di mana Alkitab berhenti. Ya, jadi kalau Alkitab melangkah, kita tidak berani mengatakan bahwa wah itu tidak perlu. Jadi ada kita semua diskusi ya. Kenapa banyak seminari hari ini misalnya yang langsung ke praktika, ya tidak perlu terlalu banyak bicara mengenai sistematika atau biblika, karena itu tidak kepake kok. Kita tidak berani mengatakan begitu. Karena jika tidak kepake, ngapain Tuhan kasih? Begitu ya. Jadi kalau sampai Tuhan memberikan kepada kita, pasti itu penting dan pasti itu perlu. Nah, itu namanya berjalan kemana Alkitab berjalan. Jadi kita tidak berani kemudian mengatakan Tuhan kasih, kemudian kita tidak penting. Ini firmannya siapa? Kita kok lebih tahu daripada Tuhan. Sebaliknya, kalau Alkitab itu berhenti, gitu ya, kita tidak berani melangkah lebih lanjut. Sehingga konon, nah ini konon ya, gitu ya, konon, gitu ya, ceritanya ya, ada yang tanya sama Augustinus, Tuhan itu sebelum menciptakan alam semesta itu tuh ngapain? Ya, siapa yang punya pertanyaan yang sama? Gitu ya, jadi Tuhan itu sebelum kejadian pasal 1 ayat 1, itu Tuhan ngapain? Nah, Augustinus masih berusaha menjelaskan ya. Jadi penjelasan Augustinus ya Tuhan menciptakan ruang, Tuhan menciptakan waktu dia sebagai wadah sebelum dia menciptakan ciptaan. Nah kemudian siapa ya antara Luther atau Calvin? Luther kalau nggak salah ya. Ada orang tanya pertanyaan yang sama. Ya, Tuhan itu sebelum menciptakan dunia itu ngapain? Mau tahu jawabannya Luther apa? Luther mengatakan gini. Oh kamu mau tahu ya? Tuhan sebelum menciptakan dunia ngapain? Kita kasih tahu ya. Tuhan itu ya sebelum menciptakan dunia itu menciptakan neraka untuk orang-orang yang nanya ini. Langsung tidak berani nanya lagi gitu ya. Dan saudara, bagus ya. Maksudnya jelas dia tidak bermaksud secara harafiah. Tapi maksudnya adalah it's not your business. Itu bukan urusanmu. Begitu ya. Kan Alkitab juga ada mengatakan yang dia tulis itu urusan Tuhan. Yang ditulis itu untuk kamu. Begitu ya. Sehingga kenapa Luther itu ya cukup Alkitab menulis dari kejadian sudah. Begitu ya. Tidak perlu tahu lebih lanjut prinsip reform ya. Berjalan kemana Alkitab berjalan. Berhenti ketika Alkitab berhenti. Nah, Kalsedon itu very good. Ya kamu tanya pokoknya dia tidak berubah, tidak bercampur. Bukannya dua, tidak bisa dipisahkan. Cuman persisnya gimana? Ya kita memang tidak ngomong. Ya, tapi itu cukup untuk membuat kita mengatakan wah ajaran saksi Yehova ini salah. Wah ajaran ini salah. Sehingga apakah dampaknya ya? Sudah dampaknya adalah ajaran sesat itu akan terus ada sampai Yesus datang. Sehingga pernah ada orang yang mengatakan kepada saya, kenapa sih Tuhan tidak matikan aja? Ya, Tuhan itu jelas-jelas sesat. Kenapa Tuhan tidak matikan? Kira-kira kenapa ya? Ya kan enak Tuhan cuma matikan gitu ya. Belajar teologi jadi lebih ringan gitu ya. Kenapa Tuhan tidak matikan? Yang munculnya berikutnya. Matikan lagi, muncul lagi. Sampai nantinya antikristus itu yang paling berat. Gitu ya. Sehingga selama Yesus belum datang kedua kali, kita mesti expect bahwa yang namanya ajaran salah itu akan terus ada. Ya, ajaran salah ada itu tidak masalah karena memang akan terus ada. Yang masalah kalau jemaat itu ikut. Karena berarti kita gagal melakukan tugas itu. Ya, kita gagal memperlengkapi jemaat jika mungkin jemaat lihat kita pokoknya ya. Sementara saksi Yehova bisa buka ayat. Gitu ya, sehingga kelihatannya saksi Yehova lebih benar. Mereka pindah ke saksi Yehova. Itu masalah di kita loh.
Gitu ya, sehingga ajaran sesat itu bukan masalah. Ya karena memang Alkitab mengatakan bukan cuma ada ya, terus akan tambah berat pada waktu antikristus itu puncaknya. Gitu ya. Jadi kalau sekarang kena antikristus A kecil aja sudah goncang, ya gimana nanti kalau kena antikristus A besar? Ya sehingga yang menjadi masalah bukan adanya ajaran sesat ya, tapi yang menjadi masalah kita memperlengkapi jemaat itu bagaimana. Ya, saya setuju ya dengan Pak Ben ya. Ketika saksi Yehova itu dilarang oleh pemerintah, kita orang Kristen tidak boleh senang. Ketika saksi Yehova diizinkan oleh pemerintah, kita juga tidak boleh protes. Ya karena kalau pemerintah itu bisa melarang satu bentuk, bisa nggak dia melarang bentuk yang lain? Bisa, betul ya? Bisa nggak dia melarang satu cabang yang lain? Bisa. Apa yang tidak tunggu waktu cabang uniform yang dilarang? Ya bisa. Sehingga pemerintah tidak bukan pada tempatnya untuk melarang cabang, kecuali cabang-cabang itu membuat kerusuhan. Saksi Yehova membuat kerusuhan, orang reform membuat kerusuhan, nah itu pemerintah boleh bertindak. Tapi kalau tidak membuat kerusuhan, ya diizinkan. Tugas gereja yang benar untuk memperlengkapi jemaatnya, supaya ketika mendengar saksi Yehova, mereka bisa mengizinkan balik dan bukannya kemudian ikut. Gitu ya. Sehingga secara dampak dua ya, ajaran sesat tetap akan ada, tapi yang kedua tentunya hari ini ya tetap yang menjadi puji Tuhan oleh pemeliharaan Tuhan ya, gereja yang benar tetap itu menjadi mainstream. Sehingga ini prinsip dari federasi pentok ya, gereja yang benar itu harus mengambil mainstream. Gitu ya, jadi tidak celaka kalau sampai orang ingat Kristen, ingat saksi Yehova mati gitu. Jadi berarti mainstreamnya mereka itu tidak boleh terjadi. Ya kita tidak boleh menghambat juga, tidak boleh saksi Yehova tangkap bicarakan mereka supaya kita aman, tidak boleh ya. Tetapi juga masalah kalau sampai kemudian orang ingat kekristenan, orang ingat saksi Yehova. Nah, gereja yang benar itu harus mainstream. Ya, ketika orang dengar gereja, ya mereka yang lihat adalah gereja yang benar. Kira-kira itu ya situasi kondisinya. Baik, yang kelima, pertanyaan yang kelima, bagaimana akhir pertemuan antara pertarungan antara penganut-penganut bidat dengan yang ortodoks? Apakah akan berakhir seperti saksi Yehova? Yaitu pemurnian akan terjadi. Gitu ya, akan ada sebagian yang ikut tetapi yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan sih tidak. Ini sejak pertama begitu, khususnya dalam surat-surat Yohanes sudah bisa baca ya. Gitu ya. Jadi akan ada yang ikut itu seperti ujian, gitu ya, pemurnian, tetapi yang sungguh-sungguh anak Tuhan yang benar, andai kata pun mereka ikut, mereka akan kembali. Gitu ya, mereka akan kembali. Ya, kita boleh memenangkan mereka kembali. Itu akhir paling akhirnya sudah jelas bahwa siapa yang akan menang. Gitu ya, Yesus akan membinasakan antikristus itu dengan nafas mulutnya. Itu akhirnya. Ya, itu. Baik, terima kasih untuk jawaban yang luar biasa dari Pak Henry. Kita ke pertanyaan yang dari sini. Oke, kita ada dua pertanyaan sebelum Bapak ya. Baik, pertanyaan dari siapa namanya? Yerisman. Ya, Yerisman, satu. Kemudian nanti ke Pak Washington atau Pak Washington dulu, boleh? Baik, silakan boleh berdiri. Saya dari semester 1. Saya mau nanya, waktu Bapak bicara di 11.30, saya kira-kira Bapak menyebutkan Roma 9 ayat 5. Roma 9 ayat 5, Bapak bilang, ia adalah kalimatnya ya, ia adalah Allah yang harus dipuji sampai selama-lamanya. Amin. Bapak bilang, ada beberapa terjemahan yang tidak menyebutkan ia adalah Allah, langsung Allah. Pertanyaan saya, yang saya tahu MAI menerjemahkan dari bahasa Yunani. Dan bahasa Yunani yang paling saya tahu sejarahnya ya Septuaginta. Pertanyaan saya, kenapa ada beberapa terjemahan yang berbeda? Apakah ada beberapa Septuaginta, bahasa yang diterjemahkan dari Ibrani ke Yunani? Kalau berbeda, berarti ada beberapa. Kalau satu doang bahasa Yunani, seharusnya terjemahannya sama. Pertanyaan saya, kenapa? Baik, kita satu lagi ya Pak ya. Baik, silakan Irisna. Irisna dari sini Pak. Iya. Baik, terima kasih kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Iris Mahendra. Saya dari kelas semester 1B. Yang menjadi pertanyaan saya, sejak kapan pribadi kedua Yesus memiliki tubuh daging? Jika sejak inkarnasi, apakah itu berarti Allah berubah? Terima kasih Pak.
Baik, pertanyaan yang singkat. Kita ke pertanyaan yang pertama ya Pak. Ya. Untuk penerjemahan Alkitab Septuaginta, apakah ada beberapa penerjemahan Septuaginta? Ya, kalau dalam Roma ya, itu Septuaginta itu kan perjanjian lama ya. Ketika kita Roma kan perjanjian baru. Jadi kalau perjanjian baru ya dari naskah aslinya itu sudah bahasa Yunani. Gitu ya. Kalau yang Septuaginta itu kan perjanjian lama ada yang versi Ibrani, ada Septuaginta versi Yunani. Tapi kalau perjanjian baru kan memang dari awalnya sudah Yunani. Jadi memang pertanyaannya tadi ya, terus dari mana bisa ada perbedaan seperti itu? Yang pertama kita mesti menyadari ya bahasa Yunani itu kompleks. Gitu ya, sehingga kadang-kadang khususnya kalau sudah pernah belajar bahasa Yunani ada bentuk genitif misalnya, itu bisa mempunyai beberapa kemungkinan. Ya, sehingga dari konteks itu mesti memperhatikan konteksnya dalam kita menerjemahkan gitu ya. Jadi misalnya itu keselamatan oleh iman kepada Kristus dengan keselamatan antara keselamatan dengan kesetiaan Kristus. Kata iman dengan kata kesetiaan itu bisa berasal dari kata Yunani yang sama. Ya, tinggal dilihat itu genitifnya apa. Kalau itu subjektif genitif berarti itu adalah kesetiaan Kristus. Kalau itu objektif genitif itu berarti iman kepada Kristus. Kata yang sama itu. Gitu ya, sehingga bahasa Yunani sendiri adalah bahasa yang kompleks. Nah, cuman kalau untuk yang tadi ya, kenapa bisa ada perbedaan penafsiran? Sebetulnya karena dua hal ya. Satu karena tadi ini konteksnya berbicara mengenai apa ini. Dan yang kedua adalah tadi secara teologis ya, mereka mengatakan ya mungkin Paulus itu tidak mungkin bisa di masa seawal itu sudah bisa percaya Yesus adalah Allah. Dan mereka mengatakan, ada nggak ayat yang lain? Gitu ya, ada nggak ayat yang lain yang mengatakan Yesus adalah, Paulus menganggap Yesus setara dengan Allah? Karena bagi mereka kan, itu pertamanya Yesus manusia nantinya, when upon time gitu ya, jadi dialahkan gitu. Nah, pada waktu disodorkan yang Titus, mereka mengatakan, ya ini kan bukan tulisan Paulus. Titus ini kan, Paulusnya sudah mati, padahal ya nggak ada bukti sama sekali ya. Setelah, Paulus tidak lepas dari penjara pertama itu betulan nggak ada bukti. Tapi mereka mengatakan, nggak ada bukti juga, Paulus bebas kan, sehingga Titus nggak bisa dipakai. Tapi tadi saya mengatakan ternyata ya andai kata pun memang kita tidak pakai Titus, Filipi itu mengindikasikan hal itu, gitu ya. Dan sehingga sebetulnya alasannya berupa alasan teologis, ya karena mereka itu mengatakan berdasarkan sejarah, ya maka sepertinya tidak mungkin dari awal gereja percaya bahwa Yesus itu Allah dalam pengertian sepenuhnya, karena mereka juga tidak percaya bahwa Yesus sendiri mengatakan dia adalah Allah. Ya, sehingga pertimbangannya sebetulnya pertimbangan teologis. Gitu ya, pertimbangan teologis kan mereka mengatakan secara konteks ini nggak cocok. Ya, secara konteks ya cocok-cocok aja gitu, karena kan Paulus mau mengatakan Roma 11:11 itu kan mengenai orang Yahudi. Gitu ya, sehingga Paulus mau cocok-cocok aja ya ketika orang Yahudi menolak Tuhan Yesus. Kenapa itu serius? Ya karena Yesus adalah Allah yang harusnya dipuji untuk selama-lamanya, orang Yahudi itu menolak. Jadi dua alasan mereka, alasan teologis kita bisa jawab dengan kita menunjukkan bahwa dari mula sebetulnya gereja sudah percaya Yesus Allah, bukan dengan perkembangan waktu. Secara konteks Roma 9:11 itu mengenai orang-orang Yahudi yang tidak percaya kepada Yesus. Kenapa itu masalah? Ya, karena sebetulnya Yesus adalah Allah. Jadi kita bisa menjawab sebetulnya keberatan dari mereka yang tidak mau menerjemahkan seperti LAI. Ya, sehingga sebetulnya di luar keberatan itu terjemahan yang paling make sense-nya adalah LAI. Jadi sehingga hari ini kalau sudah lihat terjemahan Inggris juga ya, ESV lah, begitu ya, sama itu. Terjemahan yang tadi saya katakan itu terjemahan yang lebih lama. Saya kalau melihat Alkitab terjemahan yang lama ya, Inggris yang lama, ada beberapa yang tanpa ia adalah. Ya, jawabannya itu ya. Jadi karena aspek teologis dan juga aspek kontekstual, tapi dua-duanya kita bisa jawab. Oke, terima kasih. Pertanyaan kedua tadi ya, kapan Yesus mengenakan manusia ya? Nah, saudara, pastinya kalau kita melihat di dalam Alkitab adalah pada waktu dia menjadi manusia. Nah, saudara gini ya, kita mesti hati-hati ya. Nah, ini lebih ke sistematik juga sebetulnya. Cuma saya akan coba menjawab ya. Jadi pandangan kita mengenai tidak berubah, itu saya khawatir bukan pandangan Alkitabiah. Jadi pandangan kita mengenai tidak berubah itu seolah statis gitu. Ya, tidak berubah itu statis. Dia kayak batu gitu. Dia tidak bisa bergerak kemana-mana. Jadi dalam Alkitab, tidak bisa berubah itu bukan dalam pengertian statis, tapi dalam pengertian dinamis. Gitu ya. Jadi Allah itu tidak mungkin berubah menjadi sewenang-wenang. Nah, bukan berarti Allah tidak bisa marah. Gitu ya. Jadi baik itu memang berarti dia tidak mungkin sewenang-wenang. Jadi jangan berarti karena baik ya, karena baik kan, saya ngapa-ngapain itu dia harus baik. Ya enggak. Jika kadang-kadang banyak jemaat yang pada saya, Pak kok enak ya sekali selamat tetap selamat. Nanti setelah selamat saya boleh berdosa, saya berdosa-dosanya. Jawaban saya sebagai gembala sederhana kok. Ya cobaan aja. Gitu. Karena kenapa? Karena nanti ketika kamu coba ya, kamu akan tahu ya, baik sama bodoh itu beda. Jika kita pikir karena Allah baik kok, sudah menyelamatkan kita selama-lamanya kok, sekali selamat terus selamat, saya berdosa seperti berdosa-berdosanya ya. Ya cobaan aja gitu. Ya kamu akan tahu ya, Allah baik sama Allah bodoh itu tidak sama. Jadi saudara mesti di sini kita membedakan statis itu tidak bisa berubah dalam pengertian apa nih? Ya Allah menciptakan manusia bukan untuk manusia mati.
Ketika manusia itu berdosa, maka manusia itu mati. Apakah Allah berubah? Gitu ya. Nah, itu pengertian ya Allah menciptakan Adam dan Hawa itu baik, bukan supaya itu mereka mati. Tapi karena mereka berdosa, ya mereka harus mati. Satu sisi Allah berubah, tapi di sisi yang lain, itu perubahan yang tidak melawan natur Allah. Gitu ya. Karena natur Allah berubah itu tidak seperti berubah yang tidak bisa berubah kayak batu, kan begitu. Jadi sehingga pada waktu Yesus mengenakan rupa manusia, ya bisa lah Allah pencipta kok. Apa sulitnya untuk dia mengosok kita mau jadi Allah? Ya tidak bisa. Ya ada modal gitu ya. Tapi Allah mau mengosongkan diri, ya bisa. Berarti dia berubah. Iya, berarti penantang natur Allah tidak berubah. Ya enggak. Ya, karena ketidakperubahan Allah itu bukan ketidakperubahan yang statis. Ya, ketidakperubahan Allah itu ketidakperubahan yang dinamis. Nah, ini yang mesti dibedakan. Gitu ya. Oke, pertanyaan yang baik. Kira-kira seperti itu jawaban saya. Baik, terima kasih. Yang selanjutnya kepada Bapak, dipersilakan. Mungkin ada satu lagi yang mau bertanya setelah Pak dosen. Baik, ada dari Pak Osintan lagi pertanyaan. Bapak silakan. Terima kasih moderator, terima kasih Pak Henry. Nama saya Gogo Berubah. Saya dari Sekolah Teknik Teknologi Batam, Unit Penelitian dan Pengabdian. Saya bertanya Pak mengenai bagaimana perkembangan hermeneutik itu menjadi dari gramatikal kepada kebutuhan psikologikal. Dan sekarang kita itu kepada kebutuhan publik. Ya, baik, terima kasih. Untuk pertanyaan yang pertama ya, dan saudara, ini tadi ya, selama ini ya mungkin karena gereja lebih kepada agak khawatir gitu, dengan pendekatan biblika, karena memang tadi ya kalau biblika itu kan bisa agak berbahaya, sehingga akhirnya banyak berhenti di sistematika. Itu kenapa akhirnya meskipun tidak salah, tetapi tidak kaya. Ya sekarang tidak kaya maka kemudian itu apa itu namanya tidak bisa memenuhi juga perlu lagi yang psikologi dan seterusnya. Sebenarnya kalau saya mengatakan ya pada waktu kita merasakan kita relevannya apa untuk kita, gitu ya, yang kita harus lakukan adalah menggali lebih dalam. Justru jangan ditinggalkan. Ya, jadi ibaratnya itu ya, sebenarnya mau menemukan Alkitab ini memang luar biasa ya. Maksudnya dimengerti secara sederhana ya juga bisa. Anak sekolah minggu juga bisa tahu Yesus Juru Selamat dan seterusnya gitu ya. Tapi saudara menggali semakin dalam, itu saudara akan menemukan minyak. Jadi di permukaan itu sudah airnya, bukannya useless gitu ya. Tapi kalau saudara mau mendapatkan minyaknya, saudara mesti menggali secara cukup dalam. Misalnya tadi, ayat-ayat seperti yang kita baca, India aku nasihati, Sintika aku nasihati, itu mau ngomong apa sih? Gitu ya. Dan kan, begitu kita tahu menggali lebih dalam, ternyata ini relevan ya. Ternyata ini ada dampaknya ya. Oh ternyata yang setara itu memang sulit. Dan bagaimana kita mempelajari? Kita mesti mempelajari dengan Kristus. Dan Kristus dalam pengertian apa? Setara dalam pengertian apa? Nah itu ya. Jadi sebetulnya dengan kita menggali lebih dalam, kita akan melihat setiap bagian firman Tuhan itu betul-betul relevan. Terkait dengan psikologi lah, terkait dengan relasi lah, dan seterusnya. Ya kalau kita tidak menemukannya, itu mungkin karena kita kurang menggali dalam. Sehingga gali lebih dalam. Ya jangan sampai setengah-setengah, kemudian kita tinggal, itu kan betul kan jemaat tidak perlu. Jangan kita mesti setengah, belum menyentuh minyaknya. Ya sehingga coba gali lebih dalam, nah, itu kenapa kalau saudara mau menggali lebih dalam, pagar itu perlu. Kalau enggak bisa jadi kayak lapindo ya. Gitu ya. Pagarnya kurang jelas, gitu ya, sehingga saudara gali lebih dalam, terus kemudian keluar airnya, tidak bisa keluar lumpurnya tidak bisa dibendung. Ya sehingga ini sangat penting ya, biblika sistematika dua-dua ini mesti berjalan bersama-sama. Itu tuh yang pertama. Gitu ya. Untuk yang kedua, sebenarnya juga berkenaan ya dengan yang tadi hermeneutik rohani ya. Ya prinsipnya sebetulnya satu ya, seperti Paulus mengatakan ya. Jangan anggap rendah nubuat, tetapi uji. Ya, jangan anggap rendah nubuat, tetapi uji. Jadi bukan tetapi buang, enggak, atau tetapi terima saja. Enggak, sehingga prinsipnya sama tadi ya. Prinsip fokus sebenarnya sangat komprehensif. Jadi bukan tolak saja, bukan terima saja, tebus.
Bagaimana menebusnya? Uji. Jadi kalau sampai apa yang dia katakan berbeda dari yang Alkitab katakan, jadi kita langsung tahu ini salah. Begitu ya. Sehingga ini yang sangat penting ya, di dalam firman Tuhan itu tidak pokoknya. Ya, kalau dia sudah mengatakan pokoknya saya dengarkan begini, itu sudah jangan didengarkan dulu. Ya, kalau dia benar, harusnya apa yang dia katakan bisa diuji dari apa itu namanya, dari Alkitab. Sehingga ini pengalaman dari Pak Tom sih, pada waktu dia pernah cerita ya, sekali dia itu melayani, terus dia diberitahu sama gerejanya, Pak, ini barusan ada jemaat kita ini berubah, gitu ya. Kira-kira menurut Pak Tom ini bagaimana kita mesti apa itu namanya, kita mesti menanggapi ini dari Tuhan atau dari setan, gitu ya. Terus kira-kira kalau sendiri Pak Tom jawabannya apa? Jawabannya apa? Sederhana kan? Tanya, nubuatnya apa? Jadi cara menguji kan, dia ngomong apa nih? Ternyata yang dia ngomong, ya itu salah, Yesus bukan Allah. Nah, terus saudara mau percaya itu dari Allah gitu ya. Jadi ya karena dia ngomong Yesus bukan Allah, ya pasti ini bukan dari Tuhan lah ya. Nah kira-kira jadi seperti itu ya. Jadi setelah nggak harus bilang itu dari setan, betul enggak ngomong apa. Nah, setelah dia ngomong apa, kemudian di Jusila itu Paulus mengatakan kalau ada orang ngomong dengan bahasa roh, mesti diterjemahkan. Karena kalau nggak diterjemahkan, kita ngerti juga enggak bagaimana mengujinya. Begitu diterjemahkan ya diuji tuh, yang dia ngomong sesuai nggak dengan kebenaran firman. Sehingga itu ya, jadi apa itu namanya, juga jangan kita langsung menolak, ya, tapi juga konyol kalau kita menerima begitu saja. Jawaban yang benar adalah menguji. Sehingga kenapa kembali ya, pengertian Alkitab itu penting. Ya, karena kalau kita mau mengujinya lewat mana gitu. Ya, biasanya kalau seperti ini ya, yang ngomong pokoknya pertama itu yang kalah itu. Gitu ya, yang ngomong pokoknya saya gini, itu kalah itu, dia salah itu. Oke, bisa jawab ya. Baik, terima kasih. Ya, yang selanjutnya dari Pak Wasinton dulu. Setelah itu dari Revin. Ada lagi yang mau bertanya? Ini saya belum lihat ya. Yang wanita-wanita cantik ini pertanyaannya apa? Mungkin ada yang mau bertanya, silakan. Jangan hanya senyum-senyum manis saja di situ. Bolehlah kasih pertanyaan. Pokoknya mereka. Baik, ada 3 lagi Pak. Kita ke arah sebelah kanan dulu, Pak Wasinton. Setelah itu baru ke Revin. Iya, silakan. Bisa ke depan kalau memang tidak bisa mikrofonnya, boleh yang lain boleh ke depan sini ya. Nanti ada mikrofon di sini yang bisa dipakai. Oke, di sini. Baik, silakan Pak. Akhir dari Oh oke, pertanyaan itu ya. Baik, ya saudara perhatikan ya, seperti Mormon, seperti saksi Yehova, itu mereka, kalau Mormon malah mereka punya kitab Mormon. Iya. Gitu ya, jadi hati-hati dengan iman plus. Gitu ya, hati-hati dengan iman plus. Jadi mereka kalau Mormon itu selain mereka menafsirkan Alkitab dari meskipun saya mesti mengatakan saya belum pernah baca The Book of Mormon ya, tapi yang pasti Mormon selain Alkitab mereka juga mengambil The Book of Mormon. Jadi mereka menempatkan The Book of Mormon itu setara dengan Alkitab, itu sudah pasti problematik. Jadi kenapa mereka mengerti Alkitab secara berbeda, gitu ya. Dan sebenarnya saksi Yehova ya, yang saya tahu ya, mereka ada membuat perubahan-perubahan. Ya sebetulnya dasar tekstualnya itu sudah ada. Gitu ya, mereka ada membuat perubahan-perubahan yang secara dasar tekstual sebetulnya itu tidak ada. Jadi bukan cuma sekedar dari teks yang sama mereka membaca secara berbeda, ya kami karena mereka memberikan perubahan yang secara dasar tekstualnya itu tidak ada. Beberapa perbedaannya itu di sana. Menjawab ya. Jadi memang bisa ada banyak macam ya, perubahan itu bisa banyak penyebab. Gitu. Ada yang dari baca dengan pengertian berbeda, ada yang Alkitabnya itu nggak tahu dia ikut tekstual mana, begitu ya. Ada juga yang dia kasih kitab tambahan, bisa beda-beda sehingga mengakibatkan perbedaan. Oke, ya. Baik, dari Revi, silakan. Oke. Terima kasih untuk kesempatannya. Dan tadi seperti materinya bahwa Rasul Paulus mengetahui Yesus sebagai Allah itu tentu karena pernyataan Yesus sendiri di dalam seluruh kitab Injil. Nah, yang menjadi sorotan saya adalah tentang Rasul Paulus mengetahui Yesus sebagai manusia, di mana Bapak mengatakan bahwa ada 3 hal yang mendasarnya. Pertama, peristiwa Damaskus.
yang kedua Daniel 7 ayat 13 sampai 12, dan yang ketiga mengenai Yesus sering menyebut dirinya sebagai anak manusia. Yang menjadi pertanyaannya adalah, jika Rasul Paulus mengetahui pernyataan Yesus sebagai anak manusia dari pengakuan Yesus sendiri di dalam sepanjang pelayanannya, mengapa Rasul Paulus tidak pernah disoroti di dalam seluruh isi kitab Injil? Apakah Rasul Paulus baru muncul setelah kenaikan Yesus, ataukah memang Rasul Paulus pernah mendengar ajaran Yesus tentang dirinya sebagai anak manusia secara langsung? Atau mungkin Rasul Paulus mengetahui ajaran Yesus sebagai anak manusia berdasarkan pernyataan dari Rasul lain-lain atau murid yang lain? Terima kasih. Ya, sebetulnya tadi kurang satu yang saya sempat jelaskan. Yang belum disebutkan adalah Paulus mengetahui ajaran gereja mula-mula. Jadi jawabannya tadi yang disebutkan terakhir, berarti Paulus tahu dari mana? Dari Petrus, dari Rasul yang lain. Gitu ya. Sehingga ini yang membedakan Paulus ya. Kita melihat sekarang ya orang-orang seperti yang saudara sebutkan, gitu ya, sekarang mengajarkan pengajaran yang berbeda. Mereka tuh tiba-tiba, pokoknya saya ngajarnya begini. Paulus tidak. Ya, Paulus tuh mengajarkan sesuatu hal yang cukup menyentak ya, khususnya keselamatan orang non-Yahudi. Tetapi dia juga cari Petrus. Dia menginap berapa hari di rumahnya? Berapa? Aku menginap, coba kita lihat ya, di Galatia ya. Coba kita lihat sama-sama ya. Ya, Galatia pasal yang pertama. Ya, Galatia pasal yang pertama ya, ayat yang ke-18. Ya, Galatia pertama ayat 18 sampai ayat yang ke-20. Ya, Galatia pertama 18 sampai 20. Dikatakan apa? Paulus mengatakan ya, 3 tahun kemudian aku pergi ke Yerusalem untuk mengunjungi Kefas, dan aku menumpang 15 hari di rumahnya. Tetapi aku tidak melihat seorang pun dari rasul-rasul yang lain, kecuali Yakobus saudara Tuhan Yesus. Di hadapan Allah aku tegaskan, apa yang kutuliskan kepadamu ini benar, aku tidak berdusta. Ya, nah, saudara, satu hal yang agak sedikit aneh di sini ya. Kenapa ya Paulus ngomong mengenai menginap aja kok pakai sumpah-sumpah begitu? Ada kata saya mengatakan ya, saudara, saya ini sudah tiba kemarin malam. Saya mengatakan kepada saudara ya, sungguh saya tidak berdusta. Saudara merasa agak sedikit aneh nggak ya? Begitu ya, saya mengatakan seperti Paulus begitu ya, apa itu namanya, hadapan Allah aku tegaskan kepada saudara ya, saya benar datang kemarin malam bukan tadi pagi. Saudara merasa aneh nggak? Apa itu Bapak itu gitu ya, ngomong datang kemarin malam aja pakai aku tegaskan di hadapan Allah gitu. Ada apa gitu? Saudara tadi pagi itu ya, saya sarapannya itu saya sudah sarapan. Aku tegaskan di hadapan Allah saya tidak berdusta gitu. Sebenarnya Bapak ini kelaparan atau apa gitu ya. Jadi kenapa ya Paulus tinggal 15 hari aja pakai aku tegaskan di hadapan Allah, aku tegaskan di hadapan Allah. Karena ini peristiwa penting. Ya, satu sisi Paulus menunjukkan bahwa dia bukan bertobat karena para rasul, karena dia nggak langsung ketemu dengan mereka. Baru kemudian 3 tahun kemudian dia ke sana. Ya. Di sisi yang lain di sini kita juga melihat Paulus berbicara dengan rasul-rasul Yerusalem. Satu ayat lagi ya, pasal yang ketiga. Ya, pasal ketiga ayat yang pasal kedua ya, Galatia 2, 1 dan 2. Perhatikan baik-baik. Galatia 2, 1 dan 2 ya. Kemudian setelah lewat 14 tahun, aku pergi lagi ke Yerusalem dengan Barnabas dan Titus pun kubawa juga. Aku pergi berdasarkan suatu pernyataan, dan kepada mereka aku bentangkan Injil yang kuberitakan di antara bangsa-bangsa bukan Yahudi dalam percakapan tersendiri kepada mereka yang terpandang. Supaya jangan dengan percuma aku berusaha atau telah berusaha. Sama dia, ayat-ayat seperti ini biasanya kita lewati begitu saja. Apaan sih? Tinggal 15 hari. Apaan sih 14 tahun kemudian dia pergi, kemudian membentangkan Injil kepada mereka yang terpandang. Sudah itu cuma seolah-olah cuma informasi tidak penting. Itu penting. Gitu ya, itu menunjukkan itu bedanya Paulus dengan hari ini. Banyak orang yang mengatakan ajaran saya baru gitu ya, langsung kepada jemaat. Enggak, Paulus ngomong kepada yang terpandang, dan yang terpandang itu setuju mereka bersalaman. Ya, sehingga Paulus bukannya saya ini revolusioner, itu apa Petrus itu ya, perjanjian lama, saya ini perjanjian baru. Enggak, berani ngomong, berani diuji. Tadi ya jawabannya ya, Paulus sengaja datang, ayo ya, silakan uji, ya, dan dia datang kepada orang yang ngerti ya, bukan datang kepada jemaat yang nggak ngerti, sehingga jemaatnya ya kamu benar kan nggak ngerti gitu. Dan dia datang kepada yang ngerti, mereka bicara, begitu ya. Dan ternyata kemudian yang terpandang itu para pilar ya, itu apa namanya Petrus, Yohanes, Yakobus, mereka bersalaman, gitu ya. Sehingga Paulus itu tahu dari banyak mengenai Yesus. Tahunya dari mana? Ya, dari Petrus ya, musa 15 hari menginap terus setiap hari. Gimana kemarin bisa tidur? Kepanasan apa enggak gitu ya? Ya 15 hari itu Paulus belajar banyak dari Petrus. Gitu, sehingga dari sana dia tahu Yesus tuh mengatakan dirinya anak manusia ya. Ya, tapi ya ini bisa jadi apa namanya, mungkin Paulus lebih kacau daripada Petrus ya. Dia langsung ingat Daniel 7. Anak manusia ya, anak manusia yang mana ya? Daniel 7. Ya, anak manusia yang menghadap kepada Allah. Sehingga lihat ya, jadi Paulus itu sumbernya. Satu kita amin ya, dia mendapatkan wahyu Allah itu amin. Khususnya berkenaan dengan pelayanan orang-orang non-Yahudi. Tapi juga sumber Paulus yang kedua itu perjanjian lama. Tapi juga sumber ketiga ini yang paling sering orang lupa ya, gereja mula-mula. Ya, jadi jangan pikir Paulus sama Petrus musuhan, gak bicaraan, berendah loh.
Jadi Paulus itu belajar dari mana? Bukan semuanya dia tidur dapat wangsit, dia tidur dapat wahyu gitu ya. Tidak. Ada yang di sana, ada dari PL, ada dari gereja mula-mula. Jadi kenapa Injil tidak menjelaskan mengenai Paulus? Ya, memang dia bukan pengikut Yesus. Gitu ya. Jadi dia bukan pengikut. Meskipun dia bisa jadi pernah tahu ya, dia sudah cukup besar kan harusnya pada waktu itu. Jadi cuma memang dia dari awal tidak apa-apaan Yesus. Ya, dia bukan seperti Yusuf Arimatea yang beralih atau Nikodemus yang beralih. Paulus dari pertama ya dianggap ini salah. Sampai dia ketemu Yesus di Damaskus. Gitu. Itu kenapa tidak muncul di Injil? Ya karena dia tidak pernah mengikut Yesus sebelum Yesus menampakkan diri di Damaskus. Gitu ya. Oke. Baik, terima kasih. Selanjutnya mungkin dari teman-teman yang datang dari STT lain dulu, yang ada yang mungkin mau memberikan pertanyaan, dipersilakan. Kalau enggak nanti saya tanya, saya yang bertanya. Baik, kalau tidak mungkin dari yang cantik-cantik dulu lah. Ini yang manis-manisnya sudah, yang cantik-cantiknya masih tetap pokoknya. Pokoknya melu. Baik, kalau tidak kita ke Immanuel. Iya, Immanuel, silakan. Baik, perkenalkan nama saya Jack Immanuel. Yang menjadi pertanyaan, yes, kita tahu bahwa ketika Yesus berinkarnasi, dia memiliki dua natur, yaitu Allah sejati dan manusia sejati. Naturnya sebagai Allah sejati berarti dia tidak dibatasi oleh ruang dan waktu dan ada di mana-mana. Yang menjadi pertanyaan saya, Pak, apakah ketika Yesus di dunia dia juga ada di surga? Terima kasih. Ya, jawabannya iya ya. Jadi bukan cuma di surga ya. Perjanjian, coba kita buka Ibrani ya. Ibrani pasal pertama ayat yang ketiga. Ya, Ibrani, boleh, tadi siapa yang bertanya boleh membacakan Ibrani pasal pertama ayat yang ketiga. Berdiri, silakan Immanuel. Ya, Immanuel ya, tolong bacakan Ibrani pasal pertama ayat ketiga dengan mic-nya ya. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah ia selesai mengatakan, cukup sampai 3A ya. Nah, sekarang saya tanya ke Immanuel. Jadi yang menopang segala yang ada itu siapa? Ia itu siapa? Allah sendiri. Secara lebih spesifik pribadi yang keberapa? Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya. Siapa ia ini? Allah Bapa, Allah Anak, Allah Kudus. Allah Bapa. Ayat 2. Ayo dilihat di ayat 2. Ayat 2 ya. Allah Anak. Allah Anak gitu ya. Ya, berarti siapa yang menopang alam semesta ini? Yesus. Sehingga kira-kira ya pada waktu Yesus menjadi inkarnasi, dia cuti atau bagaimana? Saya cuti ya, saya inkarnasi nih. Ya, kalau sampai Yesus cuti ya sudah nggak ada dunia ini, gitu ya. Jadi pada waktu Yesus menjadi manusia, siapa yang menopang alam? Ya tetap dia. Gitu ya, karena bagaimana bisa alam ini berputar kalau nggak ada yang menopang? Gitu. Ya, sehingga Yesus Allah tidak bisa berhenti menjadi Allah. Sehingga ini yang indah ya. Yesus tidak memakai kuasa kealahannya untuk mempermudah misinya. Jadi pada waktu dikatakan dia taat, itu berarti dia benar-benar taat. Salah satunya dalam pengertian dia tidak memakai kuasa kealahannya untuk memudahkan misinya. Sehingga ini indah ya bagi saya. Pada waktu dia lapar, batu dia tidak rubah menjadi roti. Pada waktu orang lain lapar, timar di 2 ikan, dia kasih makan 5.000 orang. Ini juga sama ya. Iblis kan menantang Tuhan Yesus. Kalau kamu itu Allah, ya, kalau kamu anak Allah, coba batu ini ubah menjadi roti. Gak mau Yesus. Tapi saya mau tanya ya, lebih sulit mana menurut saudara ya? Batu jadi roti dengan 5.000 ikan kasih makan 5.000 orang. Mana lebih sulit? 5 roti 2 ikan kasih makan 5.000 orang. Ya, karena kalau dari batu menjadi roti itu dari materi menjadi materi yang berbeda. Nah, itu kan materi kan? Betul ya, roti kan juga materi. Tetapi kalau dari 5.000 ikan kasih makan 5.000 orang, itu dari energi menjadi materi. Atau pernah ngomong ya, manusia itu bisa membuat dari materi menjadi energi, itu namanya bom atom. Boom, gitu kan? Materi kan itu kan, begitu boom, langsung jadi energi yang menghancurkan. Hanya Tuhan bisa dari energi itu menjadi materi. Ya, sehingga kalau dikatakan kayak tadi ya, Iblis mengatakan, kalau kamu anak Allah, jatuhkan dirimu dari langit. Kok cupu gitu ya. Gitu ya. Saya mati bangkit. Ya, demikian juga Iblis mengatakan, kalau kamu anak Allah gitu ya. Ayo coba batu ubah menjadi roti. Memang Yesus. Berarti kamu bukan anak Allah. Ya terserah kalau kamu pikir begitu. Tapi ketika orang lain lapar, 5 roti 2 ikan, dia bisa pikir untuk makan 5.000 orang. Gitu. Sehingga Yesus itu tidak pernah kekurangan kuasa kealahan, dia tidak pernah memakainya untuk mempermudah misinya. Dan terus kenapa Pak? Yesus kalau waktu orang lain kelaparan dia berubah, berarti kan dia mempermudah? Tidak, karena dia memang mau mengajarkan aku roti hidup. Ya di Yohanes ya, setelah Yesus memberikan 5 roti 2 ikan kan berikutnya pengajaran apa? Aku roti hidup, itu terkait. Sehingga pada waktu Yesus kemudian mengatakan dia roti hidup,
Ya, kenapa dia bisa mengatakan begitu ya? Karena dia sudah kasih tanda. Tandanya apa? 5 roti 2 ikan bisa kasih makan 5.000 orang. Sehingga semua Yesus lakukan ya, itu tidak pernah untuk mempermudah dia, tapi untuk menggenapkan misinya sebagaimana seharusnya. Nah, ini yang indah. Jadi apakah Yesus tetap Allah? Ya iya. Bahkan apakah dia tetap menopang alam semesta? Ya iya gitu kan. Nggak bisa cuti, nggak habis gitu alam semesta kalau dia cuti. Ya tapi ya dia tidak memakai kuasa kealahannya, mengosongkan diri. Jadi mengosongkan diri itu bukan berarti dia berhenti menjadi Allah. Enggak ya. Tapi betul-betul taat, tidak memakai kuasa kealahannya. Dia belajar ngomong, dia belajar jalan 9 bulan juga di dalam rahim Maria dan seterusnya. Yang dalam segala hal, kita mengatakan dalam segala hal dia serupa dengan kita kecuali satu ya, dia tidak pernah berdosa. Gitu ya. Oke, pertanyaan yang baik. Terima kasih. Ini Ada dari Zoom 3. Ya, silakan Pak Reva dari Nanti Zoom. bisa dibaca di atas, saya tampilkan aja. Boleh, slide. boleh. Oke, saya bacakan. Apakah penglihatan Daniel dalam... Oh ya, Sebentar, ini yang oke, sudah. Nomor 6, Pak. Ya. Baik. Inkarnasi adalah dalam daging. Pertanyaannya, sebelum inkarnasi Yesus, dalam wahyu apa? Dalam wujud apa, Selanjutnya, pasca kenaikan Yesus ke surga, apakah dia ada dalam posisi masih tetap dalam daging? Mohon penjelasannya, Pak. Oke. Ya, saudara, sebelum Yesus turun ke berinkarnasi, seperti yang kita katakan, ya Allah adalah roh. Gitu ya, Allah adalah roh. Berarti Allah adalah roh. Gitu ya. Jadi saudara, sebelum inkarnasi, Allah Esa ya, Allah adalah roh. Gitu ya. Nah, untuk pertanyaan yang kedua, kalau sekarang saya ke surga, ketemu Yesus, jadi gini pertanyaan. Ya, setelah Yesus naik ke surga, dia itu kembali kepada keadaannya sebelum inkarnasi. Atau sekarang Yesus di surga itu seperti sesudah inkarnasi. Memakai dua natur. Nah. Pertanyaannya. Iya kan? Iya. Sekarang kan? Iya. Nah, jadi sekarang itu surga, dia sudah kembali kepada naturnya dia sebelum inkarnasi, yang berarti Allah adalah roh. Ataukah sekarang Yesus di surga sama dua natur? Yang mana? Sebelum inkarnasi? Tahu dari? Gitu ya. Tahu dari gitu ya. Ya jawaban saya sama. Ya apa tuh namanya sama dalam pengertian sama seperti dia naik ke surga. Tahu dari mana? Ya dari malaikat mengatakan kepada para murid, ngapain jika kamu lihat ke atas? Gitu. Dia yang naik ke surga, dia akan turun persis sama. Jadi kalau sekarang saudara hari ini saya meninggal gitu ya, saya ke surga, saya ketemu Yesus yang diketemui para murid. Ya, sudah pernah sekali ya pada waktu salah jemaat kami itu kena cancer, terus kemudian pengurus yang lain tanya, gimana ya kalau kita yang jadi seperti itu ya 6 bulan usia kita ya. Saya ngomong apa adanya. Ya dengan segala kerendahan hati ya, semoga nanti ketika terjadi betul-betul sama ya. Tapi saya mengatakan kalau saya tahu umur saya tinggal 6 bulan, saya bersyukur karena 6 bulan lagi saya akan ketemu dengan Yesus yang selama ini saya cuma khotbahkan. Sekarang kan saya mengajarkan mengenai Yesus itu kan belum melihat. Tapi kalau saya mati kan saya akan melihat. Gitu. Ya sehingga mesti bukan berarti kalau begitu saya ingin dipermati gitu ya. Tapi kalau memang Tuhan panggil saya dalam waktu dekat ya puji Tuhan gitu. Saya ketemu dengan nanti di surga bukan. Yesusnya mana? Waduh, nanti kalau dia mau datang baru pakai lagi. Sekarang berubah seperti sebelum inkarnasi. Enggak sih. Jadi hari ini Yesus adalah seperti sesudah inkarnasi sampai dia kembali dan menaklukkan diri. Nah, kalau saudara tanya, setelah tadi 1 Korintus 15, setelah dia menaklukkan diri, gitu ya, apakah dia kemudian tetap sama, ataukah dia kembali seperti sebelum inkarnasi? Nah, itu mesti tunggu tanggal mainnya, saya juga tidak tahu, gitu ya. Jadi Alkitab tidak tulis. Ya, tapi kalau yang sekarang, Alkitab mengatakan, malaikat mengatakan, yang naik kamu akan lihat turun persis sama. Jadi kalau sekarang, setelah kalau dipanggil Tuhan, saya kalau dipanggil Tuhan, ketemu Yesus seperti yang Thomas lihat, seperti yang Markus lihat gitu ya. Yesus yang bahkan kita bisa lihat di sini ada apa itu namanya lubang pakunya. Gitu. Ya itu jawabannya ya. Baik, terima kasih. Satu lagi pertanyaan dari Zoom. Apa yang dimaksud dengan dibaptis dalam kematian Yesus dalam Roma pasal 6? Apakah dibaptis dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus sudah tidak perlu lagi? Karena ada gereja seperti gereja Bala Keselamatan sudah tidak membaptis dan perjamuan kudus. Apakah itu salah atau sesat? Oke. Ya, saudara, artinya itu juga. Ya, pada waktu kita mati bersama-sama dengan Kristus. Dalam pengertian yang paling utama ya, itu pada waktu Yesus mati. Gitu ya, pada waktu Yesus mati, sebetulnya semua umat pilihan itu sudah mati bersama-sama dengan Dia. Jadi bukannya pada waktu kita bertobat hari ini dia mesti mati lagi. Terus saudara bertobat sekian puluh tahun setelah saya, Yesus mesti mati lagi. Ya tidak. Yesus mati ya satu kali itu. Ya, dan kita dalam teologi Pemahaman percaya juga limited atonement dan seterusnya. Jadi Yesus mati itu jelas. Dia mati itu untuk siapa? Gitu ya, jelas dia mengenal domba-dombanya yang Yohanes katakan. Ya, sehingga kapan ya kita itu mati bersama-sama dengan Kristus gitu ya. Secara penggenapan ya pada waktu Kristus mati di atas kayu salib. Secara pengaplikasian ya, secara pengaplikasian pada waktu kita percaya kepada Yesus, gitu ya. Nah, secara pengesahan pada waktu saudara dibaptis, mesti dibedakan ini.
Begitu ya. Jadi secara penggenapan pada waktu Yesus di atas kayu salib, secara pengaplikasian pada waktu kita percaya, secara pengesahan, begitu ya, itu pada waktu kita dibaptis. Sehingga sehingga kita mesti ini, sehingga manusia selalu dari satu ekstrim ke ekstrim yang lain. Ekstrim yang pertama sudah kita tahu, saya nggak tahu ya apakah sampai sekarang gereja Katolik percaya itu ya. Kalau dulu gereja Katolik percaya baptisan menyelamatkan. Ya, saya nggak tahu ya apakah sekarang gereja Katolik masih mempunyai keyakinan seperti itu. Nah, itu kurang tepat ya. Ya, karena baptisan itu adalah pengesahan, pernyataan secara publik, bukan baptisan itu yang menyelamatkan. Tetapi juga bukan berarti seperti sekarang tadi dikatakan contohnya ya, baptisan nggak perlu. Sederhana sih, kalau gitu perlu nggak sih nikah hitam di atas putih, atau yang penting I love you, you love me gitu. Perlu nggak pernikahan? Perlu. Begitu ya, karena yang namanya sah itu penting. Nah, berarti kan ya hari ini kebanyakan yang seperti ini. Jadi saya sering kali mendengar yang penting hati. Yang penting hati. Puji Tuhan, yang penting hati, amin. Yang penting hati saja, amin. Hati loh ini. Jadi simak dulu pertanyaannya. Hati loh gitu ya. Yang penting hati saja, amin. Enggak lah, masa Pak tidak? Ya gampang aja, contohnya ya. Coba ya, ada satu lagu. Ya, pertama-tama semua AC dalam ruangan ini kita matikan. Semua jendela kita buka sehingga matahari masuk. Ya, terus lagunya kalau nadanya G nyanyikan G. Ayo siapa yang mau belajar nyanyikan lagu itu dengan sepenuh hati, Pak? Bisa nggak? Gitu ya? Enggak. Ya, nah ini kadang-kadang kita agak terlalu kayak tadi ya. Konsep kita tanpa sadar itu platonis. Jadi kalau nggak berubah, seolah-olah statis. Ya, terus juga seolah-olah itu yang penting hati. Loh, enggak, kita ini manusia tubuh. Ya, jadi saudara mau memuji dengan segenap hati gitu ya. Kalau lagunya D dimainkan G, saudara mau nyanyi sudah kecekik gitu ya. Ya sudah bisa nyanyi dengan segenap hati. Ya, mau pakai hati bagaimanapun tidak bisa nyanyi, apalagi AC mati, matahari bersinar dengan keringat sudah kayak orang mandi gitu ya. Ya coba aja menyanyi dengan segenap hati gitu. Ya tidak bisa. Ya sehingga hati perlu, cuman hati-hati dengan hati gitu ya. Ya jangan seolah-olah semua hati tidak. Ya sehingga hari ini ya masalah besar ya ketika baptisan itu ditiadakan. Dan sebenarnya saya mesti disclaimer dulu ya. Saya tidak tahu betulkah bala keselamatan itu tidak ada baptisan dan tidak ada perjamuan kudus. Saya tidak tahu ya. Tapi kalau betul itu serius sekali. Ya, karena dalam teologi reform ya ada 3 tanda gereja sejati atau 2 tanda gereja sejati, yang ketiga ini tanda gereja yang sehat. Apa itu? Yang pertama adalah gereja sejati itu apa? Firman. Dan itu tadi ya, ketika gereja itu mengatakan dosa firman yang saya mengatakan saya dapat dari Tuhan, begitu ya. Ini benar, nggak perlu, jangan diuji dari firman. Ini bidat ini, masalahnya. Ya tinggal 1 langkah itu bidat ini. Begitu ya, karena dia tidak mau diuji oleh firman. Pokoknya tadi ya hermeneutika rohani. Gitu. Itu sudah bahaya sekali kalau nggak dikoreksi ya sudah gereja yang salah itu namanya. Jadi firman itu tanda gereja sejati yang pertama. Yang kedua itu apa? Sakramen. Begitu ya. Jadi jangan salah, reformasi bukan menganggap sakramen tidak penting. Sakramen itu tanda gereja sejati yang kedua. Ya sehingga kalau sampai betul ya bahwa keselamatan itu tidak ada baptisan dan perjamuan kudus, itu masalah besar sekali. Ya, cuman mungkin perlu ditanya lebih lanjut ya, gitu ya, perlu dikoreksi lebih lanjut karena sejauh yang saya tahu mereka nggak sampai gitu. Ya, mungkin tidak merayakan Natal. Kalau tidak merayakan Natal, bukan berarti kita menganggap gereja sejati ya. Enggak sih, ada gereja tidak merayakan Natal karena kita tidak tahu kapan Yesus itu lahir kan, gitu ya. Tapi itu beda dengan tidak merayakan baptisan. Nah ini coba diselidiki lebih lanjut, gitu ya. Tapi ya 2 tanda gereja sejati itu firman dan sakramen itu tidak boleh salah. Ya. Yang ketiga itu disiplin rohani, tanda gereja yang sehat. Disiplin rohani. Karena kalau nggak ada disiplin rohani kayak tadi misalnya, ya dia tetap bisa bicara seperti itu, gitu ya. Wah gereja itu mau jadi apa? 5 orang hermeneutik rohani beda-beda. Gitu. Gereja yang sejati harus bisa ada disiplin yang benar seperti ini. Kalau enggak ya kamu ada disiplin. Nah, itu baru bisa menjadi gereja yang sehat. Gitu ya. Sehingga sakramen must be very careful. Ya jangan bermain-main dengan sakramen. Oke. Baik, terima kasih Pak. Ya. Selanjutnya kita ada pertanyaan dari ruang Zoom juga. Apakah penglihatan Daniel dalam Daniel pasal 7 ayat 13-14 seperti apa yang dimaksud oleh Alan F. Siegel dalam buku Two Powers in Heaven? Bagaimana seharusnya penjelasan yang lebih deep dari kajian biblika mengenai hal ini tentang 2 sosok yang dilihat oleh Daniel? Apakah sosok yang tua itu real? Apakah sosok anak manusia itu? Oke, saya belum pernah baca bukunya Alan F. Siegel ya, sehingga saya tidak tahu Alan F. Siegel itu mengatakan apa. Mungkin yang nanya bisa lebih menjelaskan gitu, silakan di WA gitu ya. Alan F. Siegel ngomong apa, terus saya akan tanggapi dari sana. Ya, saya pas kebetulan belum membaca buku daripada Alan F. Siegel yang ini. Gitu. Ya. Iya. Baik Pak, terima kasih untuk jawabannya. Ya, yang selanjutnya kita dari sini mungkin ada beberapa lagi ya, beberapa menit lagi kita akan masuk dalam ya pertanyaan. Ya, dari yang manis-manis dulu, yang paling belakang pojok dekat tembok. Silakan.
Shalom. Halo. Salam. Perkenalkan nama saya Suliana. Saya dari semester akhir STTRI. Saya mau bertanya, bagaimana menurut Bapak tentang Melkisedek dalam Kejadian pasal 14 ayat 17 sampai 20? Apakah Melkisedek adalah Kristus dalam PL atau siapakah sebenarnya Melkisedek? Karena nama Melkisedek hanya muncul di Kejadian dan Ibrani. Melkisedek juga ada muncul di bagian yang lain. Gimana? Enggak, tapi Melkisedek selain dari Kejadian dan Ibrani ada muncul juga di selain Kejadian dan Ibrani muncul juga di Mazmur gitu ya. Jadi ada Mazmur, ada Kejadian, ada Ibrani. Ya, jawabannya adalah Melkisedek itu ya manusia. Ya, bukan Kristus, dia tipologi Kristus. Tapi bukan Kristus itu sendiri. Ya, dia adalah manusia sama seperti Abraham juga adalah manusia. Gitu ya. Nah, cuman memang dia itu sedemikian tuanya. Ya, sehingga tidak ada orang yang tahu dia itu papanya siapa, gitu ya. Dia itu adalah dia itu anaknya siapa, dan Alkitab tidak mencatat. Sehingga Melkisedek itu disebut sebagai apa? Melkisedek itu raja apa? Raja Salem. Yang Raja Salem itu dia adalah raja damai. Ya, Melkisedek itu juga berarti raja raja benar. Dia Melkisedek. Sehingga Melkisedek itu adalah ya raja. Ya, raja yang memberkati Abraham. Ya, raja yang memberkati Abraham, ya, sehingga kemudian dia menjadi tipologi daripada Kristus. Terus kenapa tidak dikatakan tidak berbapak, tidak beribu? Bukan dia tidak punya bapak, tidak punya ibu, ya, tapi karena memang tidak ada yang tahu. Ya, siapa bapaknya, siapa ibunya, juga tidak dicatat siapa yang menggantikan dia. Dan kemudian, ya Mazmur, Daud mengatakan bahwa nanti akan ada seorang imam menurut peraturan Melkisedek. Jadi ingat ya, selain daripada Kejadian dan Ibrani, Mazmur ada mengatakan, engkau adalah imam. Aku bersumpah, engkau adalah imam menurut ketetapan Melkisedek, yang kemudian penulis surat Ibrani melihat ya, ini digenapkan di dalam Kristus. Gitu ya, sehingga saudara tahu kan, Yesus itu dari suku apa? Yehuda. Ya, sementara yang menjadi imam itu dari suku Lewi. Pernah nggak di antara saudara yang mempermasalahkan Yesus Yehuda? Kok Yesus itu imam bukan? Yesus imam bukan? Imam kan? Saudara pernah nggak ya tanya sama dosen begitu ya, Pak, Yesus itu kan Yehuda, kok bisa jadi imam sih? Ada nggak yang pernah bertanya kepada dosen? Nah, tidak. Kenapa kok tidak? Padahal kan Yesus Yehuda, imam Lewi, kok Yesus boleh jadi imam? Hah? Pokoknya itu satu ya. Nah, yang kedua, seringkali tanpa sadar ya jawaban kita, ya Tuhan mau kok. Nah, hati-hati ya, ya Tuhan kita bukan Tuhan yang pokoknya. Dia berdaulat sama sewenang-wenang itu tidak sama. Ya, sehingga Yesus keturunan Yehuda, kenapa dia bisa menjadi imam? Kan Yesus punya 3 jabatan ya. Ya imam, dia nabi, dia raja. Ya, kalau raja, dia keturunan Yehuda, jadi raja pas. Kalau nabi kan memang nggak pakai keturunan-keturunan ya. Ada Amos lah, ada siapa, dari keturunan-keturunan yang berbeda. Tapi kalau imam itu kan perjanjian lama definit. Ya harus orang Lewi. Ya, sehingga kenapa Yesus kok bisa menjadi imam? Heran ya, banyak orang Kristen itu amin, Yesus imam. Gitu ya, juga banyak sebagian ya hampir semua orang Kristen itu tahu ya Yesus itu Yehuda. Ya juga banyak orang sekolah Kristen termasuk anak sekolah minggu juga tahu yang boleh jadi imam Lewi. Tapi saya benar 20 tahun di hamba Tuhan, tidak ada yang nanya. Ternyata Batam Surabaya Jakarta sama ya, gitu ya. Ya nggak ada yang nanya ya Yesus itu Yehuda kok boleh jadi imam gitu ya. Saudara, Allah sewenang-wenang nggak pada waktu menjadikan Yesus itu imam? Hah? Selalu ya pertanyaan pertama gampang ya. Pertanyaan kedua, kok bisa? Ya karena penulis surat Ibrani dari mana? Ini biblikal ya. Dari mana penulis surat Ibrani kok bisa mengatakan Yesus adalah imam? Ya kan dalam seluruh perjanjian baru yang paling menekankan keimamatan Yesus itu Ibrani lebih daripada Paulus. Ya, sehingga dari mana? Dia tidur tiba-tiba dapat wangsit Yesus imam gitu ya. Kayak Paulus misalnya. Enggak. Ya karena dia melihat Mazmur tadi. Ya Mazmur itu mengatakan engkau adalah imam untuk selama-lamanya menurut ketetapan Melkisedek. Jika dari sana dia melihat ini Yesus ini. Ya, sehingga pada waktu Yesus, kalau betul ya, Yesus itu adalah imam menurut ketetapan Melkisedek, maka Allah itu tidak melanggar ketetapannya. Ya karena apa? Ya kenapa kalau Yesus itu imam menurut ketetapan Melkisedek, kok Allah tidak melanggar Taurat? Karena Abraham mengakui keimamatan Melkisedek. Menangkap ya? Jadi sehingga Melkisedek itu keimamatan yang di atasnya keimamatan daripada Keluaran. Sehingga bukan melawan ya, ini di atasnya. Ya kenapa di atasnya? Abraham mau diberkati oleh Melkisedek kok. Ya, sehingga bukan melawan, tapi Yesus ini adalah imam yang lebih besar untuk selama-lamanya. Sehingga coba perhatikan sebentar ya. Saudara, kalau Yesus adalah imam besar menurut ketetapan Melkisedek, maka jelas
Kenapa dia orang Yehuda, dia bisa menjadi imam tanpa harus melanggar Taurat? Ya karena memang keimamatan Melkisedek itu di atasnya keimamatan Lewi. Ya Lewi di dalam perut Abraham, ya sebenarnya sudah mengaku ya Melkisedek lebih daripada dia. Pertanyaannya ya, tahu dari mana kalau Yesus itu imam menurut ketetapan Melkisedek? Bisa nggak saya mengatakan, saudara, saya ngomong pernyataan ya, saya ini imam menurut ketetapan Melkisedek. Amin. Itu dari amin ya, gitu ya. Tapi kenapa kalau Yesus saudara amin, kalau saya kok saudara diam? Kenapa kalau Yesus kok saudara yakin? Hah? Ya, dari mana saudara tahu? Dari mana saudara bisa mengatakan penulis surat Ibrani ya? Ketika mengatakan Yesus menurut ketetapan Melkisedek itu beda dengan saya ya, gitu ya. Dia tidak ngawur. Kalau saya mengatakan saya ini imam menurut ketetapan Melkisedek, kenapa kok tidak boleh? Apa yang buat saudara tidak yakin saya imam menurut ketetapan Melkisedek? Kita orang percaya semua imam enggak? Ya kan? Priesthood of all believers kan? Reformasi kan? Betul ya? Semua kita kan imam. Kenapa saudara percaya kalau saya imam menurut keturunan Melkisedek? Jawabannya sederhana kok. Apa? Ya, syarat apa yang mesti dimiliki oleh imam keturunan Melkisedek? Apa syarat? Jika saya tidak bisa memenuhi syarat itu, ya itu kenapa kalau saya ngomong saya imam menurut apa itu namanya keturunan Melkisedek, saya bisa mengatakan bohong. Terus ketika saya tanya kenapa saya disebut bohong, pokoknya enggak gitu ya. Karena ada syarat yang Bapak tidak bisa penuhi. Apa syaratnya? Apa satu syarat? Kalau mau menjadi imam keturunan, kalau saudara bisa memenuhi satu syarat ini ya, saudara mungkin berat mengatakan imam menurut keturunan Melkisedek. Tapi saya yakin saudara juga bisa memenuhi satu syarat ini. Apa? Apa satu syarat? Ya? Apa? Engkau adalah imam untuk selama-lamanya. Saya bisa nggak menjadi imam untuk selama-lamanya? Nggak bisa, saya mati kok. Gitu ya. Jadi hari ini orang non-Kristen persentase matinya berapa? 100% kan? Orang Kristen persentase matinya berapa? Ya sama lah gitu ya. Sebelum Yesus datang kedua kali gitu ya. Sehingga tidak ada. Sehingga kenapa kok penulis surat Ibrani bisa mengatakan Yesus imam menurut ketetapan selama-lamanya? Dia bangkit. Dia bangkit dan kematiannya itu sebagai korban. Sehingga dia ke surga mempersembahkan dirinya sendiri sebagai korban. Yaitu kenapa dia sah disebut sebagai imam menurut ketetapan Melkisedek, karena dia sendiri menghadap Allah dengan buah korban, yaitu tubuhnya sendiri. Dan ini yang penting ya, ini yang penting. Dia hidup untuk selama-lamanya. Lihat ya, Alkitab masa pokoknya. Enggak loh. Itu kita harus bersyukur ya. Itu kita harus bersyukur ya. Allah kita itu berdaulat. Berdaulat tidak sama dengan saya mau kok lu mau apa. Enggak loh. Segala rencana Allah ya dipikirkan dengan baik, dikerjakan dengan baik di dalam sejarah. Termasuk ini kan. Bisa Abraham ketemu Melkisedek. Melkisedek memberkati Abraham. Abraham yang mau diberkati gitu ya. Sehingga orang Israel tidak bisa nolak loh. Kamu kalau tidak nolak berarti kamu lebih besar dari Abraham ya. Abraham aja menerima kok kamu tidak menerima. Terus kenapa kok Yesus itu imam Melkisedek? Jadi bangkit. Kok tahu Yesus bangkit? Ya kuburannya mana? Begitu ya. Sehingga tadi ya kalau kita kembali kepada firman Tuhan, tidak mungkin kita itu menjadi yang pokoknya pertama. Gitu ya. Ya kuburannya kosong. Silakan jelaskan. Gitu ya. Sehingga bola itu tidak berhenti di kita. Nah ini yang penting. Sehingga bukan berarti ya kalau kita menang debat kemudian mereka bertobat. Enggak sih, itu anugerah Tuhan. Tetapi yang pasti kita bisa mempertanggungjawabkan iman. Ya, jadi tugas kita seperti Yohanes Pembaptis ya, meluruskan jalan. Perkara mereka bertobat itu anugerah Tuhan. Jadi kita bukan Tuhan Yesusnya, gitu ya. Kita Yohanes Pembaptis yang membuka jalan. Tapi ya itu jangan, kalau Yohanes Pembaptis kan menimbun lembah, memotong gunung, jangan ke kita kemudian menambah tinggi gunungnya, menambah dalam lembahnya. Pokoknya gitu, itu namanya menambah dalam lembahnya, itu namanya ya. Terbalik dengan Yohanes Pembaptis. Ya, itu jawaban dari Melkisedek ya. Dia manusia normal, cuma memang usianya tua, begitu ya, tidak berbapak, tidak beribu, dan pemazmur mengatakan dia adalah akan ada imam menurut ketetapan Melkisedek yang Yesus persis menggenapi itu, dan orang lain sampai hari ini tidak ada yang bisa menggenapi, karena semua orang mati, gitu ya. Ya Melkisedek itu tipologi daripada Kristus. Oke. Baik, ini jawaban yang sangat mendetail ya. Jadi kalau kita dengar kayaknya Bapak harus sering-sering kesini, Pak. Baik, ini dua orang penanya lagi Pak. Tapi mungkin Bapak bisa menjawabnya lebih singkat ya Pak. Oke. Baik, yang dari pertanyaannya sih. Tergantung pertanyaan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Endang Puspitabani, mahasiswa RAI semester akhir. Pertanyaannya, di dalam Perjanjian Lama, Keluaran pasal 3 ayat 2, penulisan malaikat di sana menggunakan huruf besar. Sedangkan di dalam Perjanjian Lama Baru, di dalam Lukas pasal 2 ayat 9, di sana penulisan malaikat menggunakan huruf kecil. Bagaimana menurut Bapak? Bisa dibacakan nggak ya? Tadi ayat berapa yang pertama itu? Keluaran 3 ayat 2. Betul, dibacakan.
Keluaran 3 ayat yang kedua. Keluaran 3 ayat yang kedua ya, Nak? Iya. Iya. Lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Lalu ia melihat dan nampaklah semak duri itu menyala tetapi tidak dimakan api. Oke. Kemudian di dalam Lukas 2 ayat 9. Lukas 2 ayat 9. Lukas 2 ayat 9, silakan dibaca, Nak. Lukas 2 ayat 9. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Oh, oke. Baik. Ya, satu hal dulu yang perlu disadari ya. Di dalam naskah asli terawalnya, gitu ya, pada waktu itu belum ada huruf besar, huruf kecil. Ya, sehingga ini lebih kepada penafsiran daripada LAI-nya. Gitu ya, penafsiran LAI-nya menafsirkan malaikat yang di dalam LAI memutuskan kalau malaikat pakai huruf kecil. Ya, sehingga dengan kata lain LAI itu saya tidak tahu yang persisnya dipikirkan oleh para penerjemah LAI ya. Jadi kalau kita baca seperti ini, gitu ya, kelihatannya ada satu latar belakang yang melihat bahwa malaikat yang menghampiri Musa itu tidak sama dengan malaikat yang menghampiri gembala. Gitu. Kelihatannya ada dasar ke situ yang mesti ditanya lagi kepada para penerjemah LAI-nya ya. Tapi kalau memang ada dasar itu ya, itu secara sistematika teologi itu bisa jadi benar. Jadi bisa jadi yang menjumpai Musa itu memang bukan sembarangan malaikat. Ya, karena Musa juga harus melepaskan kasutnya dan seterusnya. Sehingga bisa jadi karena itu ya, maka kemudian LAI memutuskan untuk M-nya dibesarkan. Gitu ya. Sehingga saya rasa dalam hal ini keputusan LAI, saya pribadi setuju. Jadi memang malaikat yang menjumpai Tuhan Yesus itu, malaikat yang menjumpai Musa itu, ya ada kemungkinan mengatakan itu Kristus. Gitu ya, di perjanjian lama, saya cenderung untuk melihat hal yang sama. Untuk hal ini saya mungkin belum saya bersikap dogmatis ya, tapi saya melihat kecenderungan hal yang sama. Sementara malaikat yang menghampiri para gembala ya malaikat gitu ya, sehingga bisa jadi karena pertimbangan itu LAI yang di PP cuma pakai M kecil, yang di PL M besar. Kira-kira seperti itu jawabannya ya. Oke, makasih. Baik, terima kasih Pak Henry. Iya, Denika silakan. Bapak silakan. Oh, ya. Selamat Tuhan, terima kasih untuk Bapak Henry dan Ibu Yes. Saya ingin bertanya tentang pemaparan materi yang sudah Bapak Henry jelaskan tadi dalam 1 Korintus 15 ayat 27 sampai 28 itu dijelaskan tadi Bapak dengan secara rinci itu Pak yang menjelaskan tentang katanya ditujukan untuk Allah Bapa dan hal lain-lain juga yang ditujukan kepada Allah Anak atau Allah Roh Kudus gitu Pak ya. Berarti iya Allah Anak. Berarti di situ membahas tentang Allah Tritunggal, ketritunggalan Allah. Nah, yang ingin saya tanyakan itu mungkin Bapak bisa menjelaskan secara ringkas gitu Pak ya, tentang Allah Tritunggal. Nah, sejauh dari apa yang saya pelajari tentang Allah Tritunggal, ada yang membawa pengertian bahwa Tritunggal itu adalah satu pribadi dengan tiga, yaitu Allah Bapa, Allah Anak ada dan Allah Roh Kudus. Iya, itu pengertian yang pertama Pak, dengan Allah satu pribadi dengan Allah Anak, Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Roh Kudus sudah ada di dalam satu pribadi tersebut. Ada juga yang Tritunggal itu yaitu tiga pribadi dengan satu kesatuan yang dimana sama atau esensi yang sama, tidak bisa dibanding-bandingkan atau tidak ada yang lebih rendah, tidak ada yang lebih tinggi, yang artinya sama satu esensi. Nah, kata-kata orang Kristen menyembah tiga Tuhan itu mungkin udah kata-kata yang sudah biasa dengar itu Pak ya, dari orang-orang yang bukan orang Kristen. Nah, yang mau saya tanya itu Pak, mungkin Bapak bisa menjelaskan secara singkat dengan bahasa yang mudah dimengerti tentang Allah Tritunggal. Karena kalau kita baca Pak ya, dalam Kisah Para Rasul 7 ayat 55 ketika sebelum Stefanus mati dilempari batu, dia melihat ke langit dan dia melihat kita baca dulu. Yang melihat Yesus Kristus duduk di sebelah kanan Allah. Kisah Para Rasul 7 ayatnya yang ke-55. Tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit lalu melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Lalu katanya, sungguh aku melihat langit terbuka dan anak manusia berdiri di sebelah kanan Allah. Nah, kalau kita baca gitu Pak ya, yang bisa kita tangkap gitu ya, langsung kita mengerti anak manusia berdiri di sebelah kanan Allah. Berarti kalau kita pahami yang Stefanus lihat di langit itu ada dua pribadi dengan
melihat Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Jadi mungkin Bapak bisa jelaskan tentang Allah Tritunggal atau Trinitas itu 3 pribadi yang artinya pribadinya ada 3 atau seperti apa Pak? Terima kasih. Ya, terima kasih. Ya, sebetulnya saya ada menulis ya, nanti akan terbit ini ya, akhir minggu ini ya. Untuk bicara lebih khususnya mengenai Roh Kudus dalam kaitan dengan Tritunggal. Ya saudara, sederhananya, kalau kita mau sederhana ya, gitu ya. Saudara mesti percaya, Alkitab, bukan mesti percaya, Alkitab mengatakan 3 hal ini yang mesti dipegang bersama-sama. Nah, kembali kepada sedikit, kembali seperti tadi saya katakan, kita tidak bisa ya mengharapkan mengerti Allah itu secara benar-benar tidak ada misteri. Bahwa menjawab manusia itu siapa dia nggak bisa kok. Begitu ya, apalagi Allah Tritunggal itu seperti apa gitu ya. Nah, sehingga tiga ini mesti dipegang bersama-sama. Ya, jadi 3 itu apa? Yang pertama kita percaya Allah adalah Esa. Yaitu Alkitab jelaskan Allah itu Esa. Yang kedua, kita percaya Alkitab juga menegaskan Allah 3 pribadi. Ya, bukan seperti yang perumpamaan yang kurang tepat ya, di rumah dia itu terus dia naik mobil jadi pengemudi, sampai kantor dia jadi manajer. Itu bukan Tritunggal, itu tunggal-gal gitu ya. Jadi bukan Tritunggal. Tritunggal adalah betul-betul 3 pribadi. Ya, kalau itu malah ada bagian yang lebih jelas dari 1 Korintus 15 ya. Sederhananya pada waktu Yesus dibaptis, Allah Bapa di mana? Hah? Ya, tersuara dari langit kan, inilah anakku yang kukasih. Anak-anak di mana? Lagi dibaptis kan di dalam di Sungai Yordan. Allah Kudus dalam rupa burung merpati. Ketiga-tiganya muncul di dalam peristiwa yang sama, momen yang sama. Kalau ini kan Korintus masih 2 gitu ya. Kalau ini 3-tiganya langsung itu. Ya, jadi 3 pribadi itu betul-betul 3 pribadi yang bisa dibedakan, meskipun tidak bisa dipisahkan. Jadi sederhana ya, pada waktu kita berdoa ya, kalau mau bicara secara ketat, kita berdoa kepada Allah. Kita berdoa kepada Allah Bapa di dalam nama. Di dalam nama Allah Anak, terus Roh Kudus ngapain? Dengan pimpinan atau dengan pertolongan Roh Kudus. Jadi bisa dibedakan. Ya, itu dari itu 3 pribadi ini benar-benar pribadi yang bisa dibedakan. Ya, Allah Bapa memperanakan, Allah Anak diperanakan, Allah Roh Kudus itu keluar dari Allah Bapa melalui Allah Anak. Ya, jadi yang pertama Allah itu Esa, yang kedua Allah itu 3 pribadi, yang ketiga ini yang paling sering menjadi masalah ya. Tapi Alkitab jelas mengatakan ketiganya sepenuhnya Allah setara. Jadi kita baca di Filipi salah satunya. Nah, biasanya ya yang namanya bidat itu pasti ya dari 3 kalimat ini entah dia beda 1 atau beda 2. Kalau beda 3 itu namanya bukan bidat, bukan Kristen. Gitu ya. Tiga-tiganya beda ya. Jadi yang namanya bidat itu biasanya beda 1 atau beda 2 dari 3 pernyataan tadi. Tidak ada bidat yang 3 ini semuanya sama, beda di dalam hal-hal yang lain. Tidak. Jadi kalau saya tanya ya, antara gereja Katolik dengan saksi Yehova, dengan kita itu sebenarnya lebih banyak perbedaannya yang mana? Kita lebih banyak beda dengan Katolik atau dengan saksi Yehova? Jumlah Alkitab kita dengan saksi Yehova, jumlah Alkitabnya sama nggak? Dengan Katolik? Beda. Ya, jumlah apa itu namanya yang mengenai Maria dan seterusnya. Kita dengan Katolik itu bedanya banyak. Cuman kita tidak menyebut Katolik bidat ya. Ya sehingga mestinya kalau di GRI juga mestinya di dalam gereja yang lain banyak sama ya. Kalau ada orang Katolik misalnya mau atestasi ke GRI, gitu, dia akan disidi, tidak dibaptis ulang. Kalau dari saksi Yehova dia mau masuk GRI, kita baptis ulang. Gitu, karena kita tidak mengakui Allahnya sama. Katolik tidak, dan mestinya bukan cuma GRI ya, di banyak gereja Injil juga begitu ya. Loh, kok bisa ya? Berarti kan secara item lebih berbeda Katolik ketimbang saksi Yehova. Ya, karena perbedaannya 3 tadi. Kita dengan Katolik 3-3 itu sama. Dengan saksi Yehova yang kedua dan ketiga ini beda. Yang pertama sama ya Allah Esa, tapi yang kedua kan bagi saksi Yehova kan Roh Kudus bukan pribadi, kuasa. Dan yang ketiga bagi saksi Yehova kan gak setara Yesus dengan Bapa. Dan berarti kan tadi ajaran yang saudara tanya dari salah seorang hamba Tuhan itu ya, pasti kan beda 1 dan 3. Itu serius. Itu serius. Nah, jadi 3-nya saudara mesti pegang. Ya, kalau selama 3 saudara pegang itu aman. Ya bisa jadi salah kita berbeda dalam hal yang lain gitu ya. Tidak menjadikan kita bidat. Tapi kalau 1 dari 3 itu salah, ini very serius. Ini sangat serius sekali sih. Jadi secara sederhananya itu ya, 3 tadi ya, Allah Esa, Allah 3 pribadi, ketiganya sepenuhnya Allah. Pegang itu 3-3-nya tanpa mengkompromikan satu dengan yang lain. Oke, itu jawaban saya. Oke, baik. Baik, terima kasih. Perkenalkan nama saya Sophia, saya dari semester 1A. Saya ingin bertanya tentang kitab Ibrani. Menurut Bapak, siapakah yang menulis kitab Ibrani? Ada yang mengatakan anonim, yang artinya tanpa nama atau identitas, atau tidak dikenal. Jika ada, kenapa tidak ditulis dalam kitab tersebut? Dan apa penyebab yang menjadi penyebabnya tidak ditulis dalam kitab tersebut? Terima kasih. Berarti 2 pertanyaan ya, siapa penulisnya dan kenapa nggak ditulis gitu ya. Yang kedua dulu sih, ya karena memang kitab Ibrani itu penulisnya bagus loh. Itu kenapa pertamanya kan surat Ibrani itu dianggap tulisan Paulus.
awalnya. Tapi kemudian bapak-bapak gereja mulai melihat bukan ini beda. Memang beda. Dan salah satu perbedaannya ya, secara cara penulisan, surat Ibrani itu lebih tinggi daripada surat Paulus. Gitu ya, secara cara penulisan, cara dia mengaitkan satu argumentasi yang lain. Jadi secara nilai sastra nih ya, surat Ibrani itu lebih tinggi dari rata-rata surat Paulus. Ya, bukan secara kedalaman doktrin, meskipun secara doktrin juga dalam. Ya. Jadi menurut surat Ibrani itu ya, dia itu bisa pada waktu itu surat kan dibacakan, ya kan, dibacakan. Jadi dia itu bisa membuat suratnya itu seperti seolah-olah dia hadir. Jadi kalau sekarang baca surat Ibrani ya, dia banyak kali mengatakan seperti yang kamu dengar, bukan seperti yang kamu baca. Ya, jadi dia itu seperti kalau saudara mendengar surat Ibrani dibacakan, benar-benar seperti dia itu hadir sendiri, ngomong langsung kepada saudara. Itu kenapa tidak ada? Karena kalau saya membacakan, saya mengatakan, saudara ini surat dari Henry, gitu ya, kepada jemaat Tuhan di Batam, enggak ya, gitu ya. Jadi kalau saya ngomong langsung kayak tadi, saya ngomong langsung. Nah, betul surat Ibrani kalau saudara baca seperti itu bagus sekali apa retorikanya. Lalu di terakhir dia ngomong, hendaklah biarlah kamu terima nasihatku meskipun singkat saja suratku. Nah, di terakhir itu baru dia ngomong kalau ini surat. Gitu ya, sehingga itu kenapa dia tidak tulis namanya ya, karena langsung ya hilang itu apa itu namanya tadi ya nuansa dia berbicara langsung ya, kayak tadi saya ngomong ini surat dari saya ya, langsung hilang itu nuansanya, agak aneh gitu. Sehingga itu kenapa dia tidak tulis di awal dari siapa kepada siapa, baru di akhir dia ngomong. Ini jawaban untuk pertanyaan kedua. Nah, siapa yang menulis? Ya, saya pribadi condong loh ya, ini condong ya. Jadi belum pasti seperti itu ya. Saya sendiri condong untuk melihat bahwa penulisnya sangat mungkin bukan penulis yang tidak dikenal. Bukan cuma sekedar karena secara retorika sangat tinggi ya, tapi juga karena surat Ibrani itu bisa begitu cepat diterima, gitu ya, sehingga kalau itu penulis tidak dikenal, nggak tahu siapa, gereja bisa begitu cepat menerimanya itu agak sedikit sulit dijelaskan. Sehingga penulisnya kelihatannya cukup terkenal dan kenal Lukas juga, gitu ya, kenal Lukas juga. Sehingga kira-kira dari angkatan kedua kekristenan ya. Saya agak condong sama dengan Luther ya. Luther ada mengatakan kemungkinan penulisnya Apolos. Tapi sekali ini kemungkinan. Gitu ya, jadi ya pastinya nanti saudara di surga bertanya siapa sih yang tulis gitu ya. Tapi saya agak condong ke Apolos. Ya, karena kalau dikatakan tidak dikenal itu kok agak heran ya, bisa diterima, terus bisa begitu bisa diterima oleh gereja. Gereja waktu itu kan ya enggak sembarangan tulisan diterima gitu ya. Saya condong ke ya, antara kita tidak tahu atau antara namanya tidak pernah muncul di TB atau kalau muncul di TB kemungkinan Apolos, kemungkinan. Ya, jadi saya tidak mengatakan pastinya Apolos. Oke, gitu ya. Terima kasih untuk penjelasannya. Yang terakhir ada pertanyaan ini yang terakhir. Jadi pertanyaan dari ruang Zoom, silakan Pak Repa untuk membacakan. Oke, ada dua. Ya, yang pertama, kenapa di kitab Kisah Para Rasul yang penekanannya dibaptis dalam nama Yesus dan bukan dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus seperti dalam kitab Injil Matius? Yang kedua, dalam nama Yesus itu berbicara mengenai baptisan, bukan formula baptisan. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, itu formula baptisan tidak bisa diubah atau ganti. Terima kasih. Jadi pertanyaan kedua itu apa? Pertanyaan kedua bisa diulang? Iya. Oke. Pertanyaan yang kedua, kita dari ini ya Pak ya. Dalam nama Yesus itu berbicara mengenai baptisan, bukan formula baptisan. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu formula baptisan tidak bisa diubah atau ganti. Iya, sebetulnya kan pertanyaan kedua jawaban dari pertanyaan pertama ya. Iya. Jadi memang karena Paulus pada Lukas pada waktu menulis Kisah Para Rasul itu dia kan tidak bermaksud untuk menulis secara detail ya. Dia kan menulis mengenai baptisannya, bukan dia bermaksud untuk apa itu namanya memberikan formula baptisan, gitu ya. Sehingga nggak harus kemudian dia apa itu namanya menjelaskan secara mendetail. Ya, sehingga dia dibaptis dalam nama Yesus, tapi tanpa bermaksud kemudian dia memberikan dasar baptisan yang berbeda. Gitu. Jadi karena memang dia sedang menulis mengenai baptisan, bukan bermaksud untuk memberikan rumusan secara formula baptisan. Jadi pertanyaan kedua tadi sebenarnya menjawab pertanyaan pertama, gitu ya. Oke. Baik, ini yang bertanya ini sudah tahu jawabannya rupanya. Terima kasih untuk Bapak Henry Ongkowijoyo yang sudah berkenan hadir bersama-sama dengan kami. Kami sangat diberkati dengan kehadiran Bapak dan terima kasih untuk materi yang disampaikan kepada kami pada sore hari ini. Kiranya di ulang tahun yang kedua ini Bapak terus mendoakan kami seterusnya supaya tetap ada di dalam lingkupannya Tuhan dan kami terus bisa melayani Tuhan dengan baik. Berkati kiranya Tuhan memberkati Bapak dalam setiap pelayanan dimanapun Bapak pergi untuk melayani. Dan kami sangat berterima kasih untuk materi yang sangat luar biasa yang disampaikan kepada kami. Saya yakin bahwa semua mahasiswa, baik yang datang dari SPT yang lain, ada Real di sini. Kita tepuk tangan dulu untuk dari Real. Ya, baik.
Terima kasih juga untuk yang dari, oh maaf saya tidak kelihatan, dari mana Bu? STT Pantai Costa. Terima kasih, tepuk tangan yang meriah juga. Pak Gonggong yang sudah bersedia hadir di tengah-tengah kami. Terima kasih juga ada Dr. Edi. Luar biasa Pak, terima kasih karena mau bergabung dengan kami. Dan juga untuk semua Bapak Ibu yang berkenan hadir, baik dari Yayasan, Ibu Ramayani, Pak Martin, dan juga Bapak Ketua yang masih setia bersama-sama dengan mahasiswa di tempat ini. Tuhan Yesus memberkati. Mungkin saya memberikan kesempatan kepada Bapak untuk membuat closing statement-nya. Oke, baik. Ya, dari saya pribadi, saya ucapkan terima kasih semua perhatiannya. Kiranya apa yang boleh dibagikan pada hari ini, sungguh-sungguh boleh menjadi berkat. Ya, kalau saya boleh menyatakan terakhir ya, kita sama-sama melihat dua-dua itu penting ya, sistematik dan biblika. Sekaligus kita melihat yang perlu kita pelajari itu banyak. Ya, sehingga jangan kita merasa kok kuliah ya, kok lama ya, 2-3 tahun itu cepat sih kalau kita melihat betapa dalamnya Alkitab. Ya, kalau saudara mendapat kesempatan untuk kuliah, gitu ya, betul-betul manfaatkan setiap kelas yang ada. Gitu ya, karena saudara belajar doktrin Allah ya cuma satu itu, begitu ya kan, nggak mungkin kan doktrin Allah 1, doktrin Allah 2, doktrin Allah 3 ya nggak selesai, begitu ya. Doktrin Allah ya satu itu, keselamatan satu itu, sehingga setiap kesempatan yang sudah dapat pelajari itu, pakai itu dengan baik. Ya, sudah belajar mengenai studi pengantar PB, pengantar PR, manfaatkan itu dengan baik ya, karena nantinya betul-betul itu akan dipakai. Sehingga beda ya, kalau saya dulu ingat saya pada waktu kuliah S1 manajemen ya, guru seringkali mengatakan kamu pelajari itu tidak akan terpakai, begitu ya, nanti ada pelatihan pada waktu kamu lulus. Terus saya mengatakan kalau saudara sebagai mahasiswa teologi itu mesti dibalik. Semua yang saudara pelajari itu akan terpakai. Ya, mau saudara jadi misionaris lah, mau saudara nanti menggembalakan, mau saudara jadi dosen, semua yang saudara pelajari itu akan dipakai. Dan yang perlu dipelajari itu banyak, dan waktu belajarnya itu tidak banyak, 2-3 tahun itu cepat. Ya, sehingga setiap kelas harap bisa dimanfaatkan dengan baik. Ya, sehingga setelah saudara lulus, benar-benar saudara bisa menjadi berkat, begitu ya, di mana Tuhan mengutus setiap saudara. Dan Tuhan memberkati. Terima kasih kesempatannya. Baik. Terima kasih Pendeta Henry Ongkowijoyo, Dokter Teologi yang sudah memberikan materi yang luar biasa bagi kita pada siang hari ini. Kiranya Tuhan memberkati Bapak dalam pelayanan dan selanjutnya panjang umur kita bisa bertemu lagi. Baik.